Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi dokter. Selamat pagi semuanya. Senang sekali pada pagi hari ini kita bersama-sama eh, berkumpul di Zoom, melalui Zoom. eh, Dalam rangka bulan K3, kami dari For Life menyelenggarakan webinar ini dengan topik pertolongan pertama pada kasus gigitan ular di tempat kerja. Tetapi ternyata yang mendaftar ini kan banyak teman-teman dari puskesmas ya, tidak hanya dari industri, dari perusahaan. Sehingga tadi sudah kami diskusikan dengan Dokter Maha yang akan membawakan materinya pada pagi hari ini. Eh, Nanti akan banyak diskusi ya dengan teman-teman setelah beliau nanti memberikan paparannya dalam waktu 1 jam. Dokter Tri Maharani adalah seorang spesialis emergency, tetapi beliau memiliki ketertarikan yang sangat besar untuk kasus-kasus keracunan ya, terutama, aduh, maaf saya sedang agak flu. Terutama kasus gigitan ular, kemudian sengatan tawon, ubur-ubur, dan juga kasus-kasus keracunan karena tumbuhan yang beracun gitu. Tapi pada pagi hari ini kita akan fokus membahas mengenai kasus gigitan ular. Dan kebetulan Dokter Maha sudah hadir di sini tanpa memperpanjang waktu lagi kepada Dokter Maha dipersilakan untuk mempresentasikan waktunya 1 jam ya dok ya. Nanti teman-teman Ya, setelah itu bisa melakukan tanya jawab dan diskusi. ya. Silakan kepada Dokter Maha, Mbak Mita bisa di-share ya. Iya, terima kasih. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi Dokter Lelita ya. Terima kasih. Saya dikasih kesempatan kembali untuk cerita tentang kasus gigitan ular. Jadi mungkin di antara semua teman yang datang hari ini belum ada yang tahu ya, Dokter Lelita ini adalah sahabat saya yang mendukung saya cukup lama. Salah satunya adalah dengan mendukung dengan menolong saya untuk memproduksi snake bite kit yang sekarang teman-teman bisa membelinya. Kalau dulu teman-teman harus membuatnya, tentu saja susah ya. Tapi kalau bisa membeli satu paket, satu tas gitu, lebih gampang. Dan ini banyak dibeli oleh teman-teman yang bekerja di perkebunan, di perusahaan-perusahaan, karena mereka membutuhkannya untuk para pekerja yang bekerja di sana. Terima kasih ya, Dokter Lelita, untuk kesempatannya. Oke, kita mulai saja ya. Hari ini kita belajar tentang ular. Mungkin di sesi yang lain, ya kalau Dokter Lelita masih punya waktu ya, kan Dokter Lelita ini sibuk banget. Gitu ya. Kita bisa bahas tentang hewan laut, insekta, keracunan-keracunan yang lain ya, karena keracunan itu untuk yang alami itu kira-kira ada 5, dan yang non alami itu kira-kira ada 7, dan buku terbaru memang akan kita launching secepatnya. Nah, yang kita akan tampilkan hari ini adalah buku yang launching di tahun 2023. Next. Nah, buku ini adalah ini buku pedoman nasional ya tentang penanganan gigitan sengatan hewan berbisa, keracunan tumbuhan dan jamur. Nah, nanti semua yang hadir di sini bisa di-share buku ini ya, Dokter Lelita ya. Saya akan sharekan ke Siap, siap. ya ke Mbak Soft Dewi. copy ya, dok. Betul, soft Ya. copy-nya saya akan sharekan sehingga teman-teman selain mengikuti webinar ini juga mendapatkan hadiah dari Dr. Lelita dan saya, yaitu soft copy buku pedoman nasional tentang gigitan hewan berbisa gitu ya. Jadi mungkin kalau ini banyak teman-teman dari Puskesmas, buku ini tentu sangat berarti sekali karena teman-teman bisa memprintkan ya. Kalau saya sih printnya suka yang besar karena kalau yang kecil gak kelihatan aku ya. Jadi yang tulisannya besar, saya biasa bikin yang gede gitu. Kemudian kita bisa membacanya, mempelajarinya. Kalau perlu ditempelin di UGD, puskesmas dan rumah sakit masing-masing. Gitu ya, Dok ya. Nah, buku ini isinya adalah tentang ular, tentang hewan laut berbisa, insekta, tumbuhan, dan jamur. Dan kita tahu bahwa negara kita memang negara yang sangat unik.
Jadi negara kita ini mempunyai daerah bagian barat, yaitu Sumatera, Kalimantan, Sumatera, Kalimantan, dan Jawa, di mana dia ini ular-ularnya adalah ular-ular Asia. Sedangkan Sulawesi, NTT, dan NTB itu Wales area di tengah ya dia ya. Jadi dia ini pulau tua yang tidak pernah bergabung dengan Asia atau Australia. Dan yang bagian timur yaitu Papua Maluku, dia dulu bergabungnya dengan Australia. Jadi ya ular-ularnya jenis ular-ular Australia. Melihat keunikan ini, insiden kasus gigitan ular di Indonesia ya tentu sangat tinggi. Tentu dibarengi dengan angka kematian yang sangat tinggi juga. Jadi kira-kira di tahun 2015 waktu saya menghitung kira-kira berapa sih angka insidennya, ternyata angka angka insidennya itu 135.000 per tahunnya dengan angka kematian itu 10%. Tahun ini saya juga menghitung lagi karena sekarang udah tahun 2025. Jadi 10 tahun dari pertama kali saya menghitung angka insiden di Indonesia. Saya betapa terkejutnya ya. Kemarin sekretaris saya dan juga anggota Indonesia Toxinology Society, Dr. Bilkis melaporkan kepada saya bahwa angkanya sudah di atas 200.000. Ya, tentu saja ini karena pelaporan yang sangat banyak, terutama dari teman-teman puskesmas dan dari rumah sakit. Gitu. Jadi 200.000 itu dengan angka kematian lebih dari 12%. Nah, jadi ini memang menjadikan kita harus berfokus, meskipun saya tahu di Kementerian Kesehatan memang sekarang ini masih ini ya, apakah ini akan diteruskan atau tidak program ini ya. Tapi selama saya masih hidup, saya berjanji akan meneruskan program ini untuk bangsa Indonesia. Itu ya, Dokter Lita ya, nanti dibantuin ya kalau misalnya tiba-tiba program ini dihapuskan. Iya. Ya, kita masih tetap akan konsisten untuk menolong kasus-kasus gigitan. Oke, next. Nah, sekarang kita akan belajar dulu ya. Bagaimana sih supaya kita nggak tergigit ular? Teman-teman bisa lihat bahwa ternyata faktor untuk supaya kita tidak digigit ular adalah menggunakan APD. Jadi APD-nya bisa dilihat dari gambar yang saya share ini. Mulai dari sepatu boot, celana panjang, baju lengan panjang, topi, bahkan pakai sarung tangan. Jadi nanti yang kegigit itu adalah alat-alat ini, sepatu boot kita, baju kita, atau topi kita, atau sarung tangan kita. Sehingga tidak langsung terkena tubuh kita. Jadi memegang ular dengan tangan telanjang itu diharamkan, gak boleh gitu ya. Karena ketika ular itu terpegang oleh kita, dia bukannya senang, beda sekali dengan hewan-hewan yang lainnya ya. Kalau hewan kayak Anda pelihara kucing, anjing itu dia senang dibelai-belai, kalau ular enggak. Karena ular akan merasa terancam dan dia akan memberikan pembelaan diri dengan membelit atau menggigit kita. Jadi, kalau Anda berjalan di tempat-tempat yang beresiko terjadinya gigitan ular, nah hari ini Pak Agus Nur Rohman ada ya di sini ya, salah satu mahasiswa PhD saya ya dari apa Jawa Tengah, dari Undip Universitas Diponegoro ya. Nah, jadi ini Pak yang disebut dengan tempat berisiko itu, yaitu tempat-tempat yang mempunyai risiko adanya ular di sana, misalnya hutan, sawah, ataupun di tempat-tempat yang memang ada populasi sarang ular dan populasi dari habitat ular sendiri. Jadi kalau ada di tempat itu, nggak boleh sendirian. Seperti pada penanganan kegawat daruratan yang lain, kita harus tim. Jadi paling tidak Anda harus bersama satu orang lagi atau sebuah tim. Kalau terpaksa sendirian, berarti kalau ada terjadi kondisi gawat darurat tuh kita harus secepatnya meminta pertolongan. Jadi kita harus kalau memang terpaksa sendirian nih ya Mbak Lelita ya kan teman-teman ada yang suka mendaki gunung lah atau tim SAR di sini ada tadi saya baca ada tim SAR. Maka ketika ada di tempat itu maka alat komunikasi Anda harus bagus. HP nggak boleh lowbat ya toh. Kalau pakai ini HT ya maka HT Anda harus mendapatkan baterai yang bagus dan frekuensi yang bagus sehingga Anda bisa ditolong. Jadi nggak boleh jalan sendirian kalau kegigit ular di kaki sehingga resiko menjadi sistemik dengan cepat bisa diatasi. Anda harus bekerja berhati-hati di habitat yang diperkirakan sarang ular. Misalnya ada semak belukar, tumpukan batu atau kayu, serasa yang tebal tuh ya, kayak apa namanya, bekas-bekas dari bangunan-bangunan yang tebal gitu, dan lubang di tanah dan di pohon.
kita jangan terlalu kepo. Ini orang Indonesia ini kepo loh, Dokter Lenita. Ada lubang gitu, tangannya dimasukkan, ngambil. Ternyata sarang ular. Ya, saya banyak dapat pasien kayak gitu. Ataupun ada lubang di tanah, kita masukkan kaki kita, ternyata sarang ular. Nah, jadi hal-hal kayak gini nggak boleh kita lakukan. Kemudian ketika bertemu ular yang siap menyerang, maka yang harus kita lakukan adalah kita stop dan kita mundur pelan-pelan dari sana. Mengapa? Karena indera ular itu bukan mata dan telinga. Ular tidak punya gendang telinga dan ular itu tidak mempunyai uh, kemampuan untuk melihat yang bagus. Karena itu, maka si ular-ular ini kebanyakan dia ini menggunakan inderanya dia berupa indera uh, sisik-sisik di perutnya dia yang mendeteksi getaran dan juga kemampuan dari Jacobsonnya dia untuk temperatur, perubahan temperatur ya. Jadi dari temperatur tinggi atau rendah dan sebagainya sehingga dia bisa mengetahui adanya hewan lain karena ada makhluk lain ya karena si ular ini nggak bisa membedakan manusia atau hewan. Jadi dia hanya bisa bedakan ada makhluk lain di luar dirinya di dekat situ. Jadi, kalau kita itu apa bergerak atau kita ini lari, maka deteksi daripada indera di sisik-sisik di perutnya tadi akan segera teraktivasi. Ataupun Jacobson untuk perubahan suhu itu termosensorik tadi itu teraktivasi. Oke, ketika kita itu ada di tempat yang gelap, maka kita harus mempersiapkan penerangan mulai dari senter, obor, ataupun lampu, agar kita tahu jalan itu, apakah di situ ada ular atau tidak. Kalau ternyata ada ular, kita hindari saja. Yang waras ngalah ya. Jadi teman-teman jangan merasa dirinya sakti terus melawan si ular. Kalau kalau merasa sakti dan melawan si ular, ya refleks dari ular untuk menggigit kita lebih cepat dari refleks kita lari dari tempat itu. Kemudian kalau Anda menemukan ular yang mati, jangan sok kepo lagi. Ini penyakit kita nih, Dokter Lelita. Kita ini kepo banget sama yang namanya ular ini ya. Kadang kita itu ketika tahu ada kepala ular atau ular yang mati, kita coba nih, oh ada taringnya, coba sih tajam apa enggak gitu. Karena saya pernah mendapatkan kasus kayak gini, Dokter. Dan itu tidak satu dua kali, beberapa kali. Anak-anak kecil atau orang dewasa memasukkan tangannya untuk mencoba taring ular. Jika kantong bisa, ini Anda lihat ya, di PowerPoint saya ini ada kantong bisa, di mana kantong bisa ini adalah kompresi muscle. Dia mempunyai sebuah refleks untuk menginjeksikan isinya. Sehingga refleks itu bisa terjadi ketika otot-ototnya belum mengalami pembusukan. Akibatnya dia akan bisa menginjeksikan isinya. Dan kalau bisa menginjeksikan isinya, maka Anda bisa terkena envenomasi meskipun ular itu sudah mati. Tetapi ototnya belum busuk. Padahal ya kita kan nggak akan tahu tuh ya, ini busuk apa enggak kan ya enggak tahu tuh. Nah, jadi ketika ada ular yang mati, jangan sekali-kali kepo memainkan taringnya atau menusuk-nusukkan taringnya ke tubuh kita. Oke, next. Ya, next ya. Oke, jadi kalau eh, kita itu ingin menghindari gigitan ular, bersihkan rumah Anda ya dari tumpukan kayu, batu, atau bahan organik yang lainnya yang bisa si ular tadi bersembunyi atau eh, memastikan rumput tetap pendek dan bersihkan lahan Anda sehingga tidak ada semak belukar yang bisa membuat sarang ular. Letakkan tempat penyimpanan makanan, misalnya gabah, lumbung ya, dari eh, tempat tinggal kita. Jadi biasanya kalau orang zaman dulu menaruh lumbung dan sebagainya itu di luar rumah. Kenapa? Karena lumbung itu banyak didatangi tikus dan tikus adalah makanan ular. Jika di dalam rumah, maka ular juga akan masuk. Dan jika rumah Anda itu ada tempat-tempat tergenang kayak kolam, genangan air, atau sumber waduk yang bisa membuat banyak katak di sana, maka hati-hati juga karena katak itu makanan ular. Sehingga ketika katak ada, ularnya juga ada. Kemudian kalau Anda di malam hari mendengar hewan yang Anda pelihara kayak kucing, anjing, ataupun
unggas yang Anda pelihara ayam misalnya ya, itu kok rame gitu. Hati-hati, itu menandakan adanya binatang lain yang datang, misalnya ular ini. Dan kalau Anda punya dahan-dahan pohon yang masuk ke jendela Anda atau masuk ke ventilasi Anda, kan banyak tuh ya. Saya pernah punya kasus banyak sekali yang si ular tuh masuk lewat dahan-dahan tadi. Hati-hati, Anda harus pangkas itu rutin supaya tidak ada dahan yang masuk ke ventilasi atau jendela Anda. Dan kalau pintu rumah Anda ada celahnya, Anda tutup ya pakai kayu atau pakai karet supaya ularnya nggak bisa masuk ke sana dan besar di dalam rumah Anda gitu ya. Mungkin ada rumah Anda ada tikus dan sebagainya sehingga bisa menjadi makanan si ular. Dan ketika Anda ada di jalan, terus ada ular nyebrang gitu, jangan ditabrak. Kita ini sekali lagi, kita ini kepo banget. Kita menabrak itu, kita pikir ularnya mati. Padahal yang kita tabrak tubuhnya dan ekornya, bukan kepalanya. Jadi si ular gak mati. Akibatnya dia masuk ke mobil Anda, ke sepeda motor Anda, atau ke sepeda Anda. Ini kasus pasien saya yang ini cukup banyak. Dan salah satu yang fatal adalah dia masuk ke dalam rumah Anda setelah dia turun dari mobil Anda atau dari sepeda motor Anda tadi. Karena waktu Anda lindas, dia nggak mati tapi masuk ke dalam. Kemudian, jika Anda suka mancing atau suka menjala ikan, ini para nelayan juga ya. Kalau Anda itu tidak sengaja pancing Anda atau jala Anda mengenai ular-ular ini, jangan diambil pakai tangan. Sekali lagi, ular nggak suka dipegang. Ketika Anda pegang pakai tangan, maka Anda akan digigit oleh si ular. Sehingga risiko tergigit akibat berinteraksi memegang ular itu sangat tinggi. Potong aja pakai gunting, pancing Anda ataupun jala Anda. Setelah itu, si ular biarkan pergi. Jadi, lebih baik Anda kehilangan pancing atau jala daripada kehilangan nyawa Anda. Dan yang terakhir, kalau ada pertunjukan-pertunjukan, mungkin bisa dinaikkan nih, Mbak, PowerPoint-nya. Nah, pertunjukan-pertunjukan gigitan, pertunjukan atraksi ular ya, misalnya King Cobra dibuat atraksi di Car Free Day, atau di pertunjukan-pertunjukan, gak usah lihat ya. Karena belum tentu atraktor itu tadi bisa mengendalikan ularnya, wong mereka justru banyak yang tergigit ya. Apalagi kalau dia pelihara ular, ataupun jual beli ular, risikonya adalah tergigit. Jadi mending Anda nggak usah lihat semua itu dan tidak berinteraksi dengan ular-ular tadi. Oke, lanjut yuk. Silahkan Mbak, kita lanjut PowerPoint-nya. Nah, jadi kalau kita lihat gambar ini, sebetulnya handling ular itu tidak boleh dengan tangan telanjang, harus dengan alat. Dan gunanya adalah bukan atraksi, tetapi melakukan handling untuk keamanan tidak ada yang tergigit. Jadi misalnya Anda lihat ini, jika ular ada di kebun, maka bagian-bagian yang menutupi ular itu misalnya pot-pot bunga, itu kita singkirkan. Seperti yang saya lakukan sampai ketahuan ularnya, baru kita ambil dengan hook, nggak boleh pakai tangan ya. Kemudian kita evakuasi ke dalam ember. Sekali lagi kita tidak atraksi. Jadi setelah masuk ke dalam ember itu tim damkar, tim SAR membawanya. Jadi tim damkar, tim SAR di sini sekali lagi jangan pakai tangan. Resikonya Anda tergigit. Jadi harus pakai alat. Misalnya seperti yang saya pakai ini adalah hook. Ya, lanjut. Kemudian kalau itu misalnya di rumah, Anda bisa melakukan handling dengan alat-alat rumah tangga. Ini saya pakai. Dokter Maha, ke mute deh dok. Ya, maafkan. Nah, oke saya ulangi ya. Jadi kalau pakai alat-alat rumah tangga, maka kita pakai cikra atau pengki ini, kemudian ularnya kita fiksasi di situ dan kita masukkan ke dalam ember untuk diamankan. Jadi kita nggak boleh memegang ularnya dan tidak boleh membunuh ularnya juga. Nanti kita bisa meminta tolong damkar dan sebagainya untuk menaruh di tempat yang aman. Lanjut. Dan jika kita mau handling ular yang besar, sekali lagi nggak boleh pegang.
Dan ini pun harus pakai latihan. Saya sarankan Anda kalau ularnya piton besar kayak yang saya lakukan ini, pakai alat, yaitu pakai goni atau memanggil damkar. Karena eh, teman-teman damkar ini salah satu tupoksinya adalah penyelamatan, yaitu penyelamatan terhadap gigitan ular dan ularnya sendiri. Lanjut. Nah, jadi kalau kita mau melakukan sebuah handling, lanjut ya dok. Nah, kita harus lihat, kita harus pakai alat. Salah satu alat bisa dilanjutkan slide-nya. Bisa digunakan tongkat bertali, ya, kemudian pakai hook ataupun pakai alat-alat lain, misalnya botol botol aqua tuh untuk ular-ular yang kecil. Lanjut, bisa lanjut slide-nya. Nah, ini dia ya. Jadi nggak boleh pakai tangan telanjang. Lanjut. Dan ular yang berbisa dan tidak berbisa sama juga tidak boleh pakai tangan telanjang. Lanjut. Ya, misalnya kita mau melihat videonya bisa di ini kan bisa di-share, Mbak. Lanjut. Ya, ini silakan diklik. Ya, nah itu ya. Jadi saya memakai tongkat bertali, di mana di ujung talinya itu ada lubang yang begini. Saya masukkan kepala ularnya kira-kira sepertiga. Kemudian saya fiksasi dengan tali yang ada di tangan saya. Kemudian baru saya pegang ekornya. Jadi saya nggak memegang kepalanya. Ya, karena memegang kepala ular bukan masalah berani atau tidak berani, tapi si ular bisa menggigit karena dia merasa terancam. Ya, nah itu saya masukkan. Oke, di sini kita bisa tahu bahwa sebetulnya handling ular itu nggak boleh tangan telanjang dan saya masukkan ke dalam ember. Setelah itu baru kita taruh di tempat yang aman. Oke, lanjut. Ya, lanjut ya. Sekarang kita akan belajar tentang ya, lanjut klik lagi, klik lagi. Ya, oke. Sekarang kita akan belajar tentang patofisiologi fenom efek. Jadi di Indonesia, fenom efek utama ada dua. Bolehkah PowerPoint-nya diperkecil, Mbak, sehingga bisa kelihatan semua? Nah, jadi pada neurotoksin, dia tidak seperti rabies yang virusnya merusak saraf. Pada gigitan ular ini, virusnya itu menyebabkan asetilkolin yang ada di dalam, ini tidak ada virusnya ya, fenomnya ya. Jadi kalau pada gigitan ular, syaraf itu kan mengandung asetilkolin, harusnya dia berikatan dengan reseptor dan mengaktifasi kontraksi otot-otot. Tapi karena ada fenomnya ada di celah sinap, maka asetilkolin tadi tidak bisa berikatan dengan reseptornya. Ada pengganggu yaitu si fenom tadi. Akibatnya aktivasi daripada kontraksi otot-otot tidak terjadi. Otot-ototnya jadi lumpuh. Akibatnya kalau itu terjadi pada kelopak mata ya ptosis. Kelopak matanya nggak bisa buka. Ya, kemudian gagal nafas kalau ada otot-otot pernapasan. Disfagia gak bisa nelen, gak bisa lirik kiri, lirik kanan, atas bawah gitu ya. Karena kontraksi otot-otot itu jadi lumpuh. Obatnya adalah pemberian antivenom. Jadi antivenom itu mengikat si venom. Jadi venom tidak bisa diikat pakai air panas ya. Itu adalah ajaran sesat dan palsu. Nggak ngerti toksin. Jadi yang benar adalah toksin itu diikat oleh antinya, yaitu antivenomnya. Sedangkan yang lain adalah antikolin esterase. Di mana antikolin esterase ini mengikat sebagian. Kalau anti bisa ular mengikat semuanya. Akibatnya dia bisa kontraksi lagi. Jadi kematian yang cepat dari masalah neurotoksin ini adalah akibat dari kontraksi otot-otot itu gak terjadi. Akibatnya lumpuh. Lanjut. Kalau pada ular-ular yang perdarahan, hematotoksin, misalnya pada viper, green pit viper, ataupun ular tanah, Calaslasma rhodostoma, ataupun Daboia siamensis, maka faktor pembuakan darah yang hitam-hitam ini rusak. Karena rusak, maka yang terjadi adalah darah gak bisa beku. Jadi perdarahan hebat. Jadi salah tuh ya yang di TikTok, di Instagram yang ada darah terus dikasih venom, beku-beku semua salah. Karena sebetulnya nggak bisa in vivo kayak gitu. Risetnya adalah riset di dalam tubuh hewan atau manusia tadi. Yaitu ya terjadinya perdarahan hebat. Pasien yang tergigit ular ini mati karena perdarahan yang hebat yang disebut dengan disseminated intravascular coagulopathy. Apakah ini bisa diobati dengan transfusi darah? Enggak.
Apakah bisa diobati dengan Vitka? Enggak juga, karena enfinomasi. Apakah bisa diobati dengan asam tranexamat? Sangat tidak bisa, karena dia adalah enfinomasi. Jadi obatnya adalah dengan diberikan anti bisanya atau anti venom. Oke, lanjut ya. Jadi, apa yang harus kita tanyakan? Kita harus mempunyai sebuah pertanyaan terfokus. Mulai dari umur, jenis kelamin, kebangsaan, tanggal kejadian, waktu kejadian, lokasi. Nah, ini penting. Karena kalau kita lihat slide pertama, di situ dikatakan bahwa lokasi di Indonesia sangat unik. Indonesia bagian barat itu ularnya ular Asia, bagian timur ularnya ular Australia, bagian tengah Wales area. Nah, jadi ini menjadi sangat penting. Waktu pagi hari maka sampai siang hari maka ularnya diurnal, contohnya ular-ular pohon. Tetapi di malam hari waktu kejadian tadi misalnya jam 10 malam, jam 12 malam, dia adalah ular-ular nokturnal, contohnya kobra, king kobra, ular tanah tadi. Nah, jadi waktu ini harus ditanyakan supaya kalau kita tidak tahu jenis ularnya karena ularnya lari atau gelap kita tidak lihat, kita punya prediksi suspek apa dari ular tadi. Oke, lanjut yuk. Ya, slide selanjutnya. Ayo. Nah, jadi apa yang terjadi pada binatang tersebut, dibunuhkah atau larikah, itu harus ditulis. Kalau bisa diambil fotonya, bisa kita identifikasi. Ya, lanjut. Jadi kita sekarang akan melihat diagnosenya. Teman-teman di puskesmas dan di rumah sakit kebanyakan nggak tahu diagnose ini. Jadi Anda harus lihat ICD-10 untuk tahu diagnose ini. Karena kalau Anda tulis cuma snake bite titik, ya tentu saja tidak spesifik. Ya, lanjut yuk. Nah, keluhan apa yang muncul harus ditanyakan. Karena kalau tidak ditanyakan, maka kita tidak tahu apakah kira-kira sudah masuk sistemik atau lokal. Contohnya, apakah ada perdarahan gusi? Nah, kalau dia ngomong, oh tadi saya meludah ada darahnya, maka kemungkinan adalah perdarahan gusi. Lanjut yuk. Ya, lanjut yuk. Ya, silakan slide. Sekarang kita akan belajar tentang ular yang paling adaptable di Indonesia. Yang paling bisa beradaptasi adalah ular kobra. Di Indonesia ada dua kobra, yaitu kobra Jawa dan kobra Sumatera, dengan 4 fenom efek, mulai dari nekrosis, sitotoksin, neurotoksin, dan kardiotoksin. Sehingga kita akan tahu kira-kira apa saja yang diperiksa. Jadi kalau kobra ini nggak perlu periksa APTT, PTT, INR karena dia neurotoksin. Jadi periksanya adalah ptosis, ophthalmoplegia, disfagia, dysarthria, kardiotoksinnya Anda pasang ECG-nya, kemudian eh, nekrotoksinnya Anda lihat nekrosisnya seperti gambar saya ini ada yang hitam-hitam itu nekrosis ya, dan sitotoksin pembengkakan yang merah itu. Oke, kita lanjutkan. Pada ular-ular jenis neurotoksin, misalnya ular Bungarus spesies, misalnya weling, welang, Bungarus flaviceps ya, maka bentuk dari ular itu eh, tidak khas. Jadi ada yang kepalanya tidak segitiga dan dia neurotoksin kuat ya. Kemudian garis hitamnya itu tidak mengelilingi tubuhnya sehingga perutnya putih dan sebagainya. Tetapi di pasien kita bisa mendapati bahwa dia pada waktu fase sistemik terjadi ptosis, ketidakmampuan untuk lirik kiri kanan atas bawah atau oftalmoplegia, ketidakmampuan menelan atau disfagia, kemudian ketidakmampuan untuk bernapas karena respiratory failure. Nah, jadi kondisi untuk neurotoksin saja ini memang sesuatu yang bisa menimbulkan kematian dengan cepat. Lanjut. Ya, lanjut ya. Pada king cobra juga sama. King cobra ini mempunyai dua efek finom yang kuat, yaitu citotoksin dan neurotoksin. Kasus king cobra, karena king cobra adalah ular berbisa yang terbesar di dunia, maka kantong bisanya juga besar. Makanya bisa menimbulkan respiratory failure dalam waktu yang cepat. Biasanya kasus king cobra kematian karena apa? Ya karena salah treatment. Kebanyakan dari kita ketika tahu bahwa itu adalah gagal nafas, enggak segera melakukan patensi airway. Misalnya memasang ETT, memasang bagging, oksigenasi. Ya, kita tunggu gitu. Kita masih ribut antivenom. Padahal antivenom itu bukan obat kegawat daruratan. Obat kegawat daruratan adalah pemasangan dari ETT, airway.
pemasangan dari oksigen, breathing, pemasangan sirkulasi, C ya, pemasangan IV line, sirkulasi. Nah, jadi dengan ABC ini sebenarnya pertolongan utamanya itu bisa dibantu dengan cepat dan imobilisasi untuk pertolongan di fase lokal. Antivenom dan antikolinesterase adalah obat-obat penunjang untuk mengikat si venomnya. Dan king cobra ini kanibal ya karena dia memakan sesama ular dan dia mengunyah. Sehingga bekas gigitannya akan menjadi sangat banyak. Sekali lagi, bekas gigitan di masa lalu yang cuma dua berbisa, kalau enggak dua enggak berbisa itu salah. Jadi kita harus tahu jumlah dari bekas gigitannya itu gak penting. Yang penting adalah bentuk gigitannya. Nanti kita akan lihat. Yuk lanjut. Nah, pada ular-ular yang hematotoksin, nanti agak berbeda dengan neurotoksin. Ini salah satu ular neurotoksin yang tidak menyebabkan kematian, yaitu Calliope atau ular cabai. Ada cabai besar dan cabai kecil, di mana menyebabkan sebuah kasus neurotoksin tapi tidak fatalitas. Sehingga kita bisa menemukan kasus-kasus dari Calliope ini yang hidup. Oke, lanjut. Pada hematotoksin, di Indonesia ada 3 jenis ular, yaitu ular uh, green pit viper atau ular pohon, Calloselasma rhodostoma ular tanah, dan Daboia siamensis. Green pit viper ini cukup banyak di Indonesia, kira-kira ada 25 spesiesan. Dari Sabang sana sampai ke daerah Pulau Wetar di Maluku. Sehingga kita bisa lihat tanda gejalanya adanya blister-blister yang ternyata berisi cairan ataupun berisi darah. Kemudian ada perdarahan hebat. Kemudian kalau kita lihat next, pada gigitan ular tanah ada hematom, ada perdarahan gusi, dan ada bentukan seperti luka bakar. Di mana ini nggak boleh dioperasi ya teman-teman. Kalau dioperasi ya nanti perdarahan mati pasiennya. Nggak boleh difasiotomi juga karena pembengkakannya itu bukan sebuah kondisi trauma, tapi kondisi toksin yang obatnya itu bukan fasiotomi. Nah, kalau di fasiotomi justru mati. Jadi yang dilakukan cukup dengan aspirasi blister-blister ini dan diberi salep-salep luka bakar. Kemudian perdarahannya tentu saja harus diberikan antibisa ular yang adekuat untuk mengikat venom dengan antivenomnya. Lanjut. Untuk daboya, karena selain efek hemotoksin, dia punya efek renal toxicity, jadi bisa gagal ginjal. Anda lihat di pasien saya ini, di urope kateternya sudah menjadi berwarna merah, artinya ada sebuah kondisi gagal ginjal Ibu di sana. Rusmanidar. Sehingga kalau kondisinya seperti ini, maka pemberian antivenom khusus daboya yang sekarang ada di polihemato itu, di dalam polihemato itu menjadi sangat menentukan. Ya, lanjut. Jadi, kalau kita lihat, pertanyaan tadi harus menjurus, mulai dari tanda perdarahan, nyeri tekan otot, tanda-tanda syok, ptosis, oftalmoplegia, sampai pada kesulitan dari bernapas atau respiratory failure. Lanjut. Ini tanda-tanda neurotoksin tadi. Anda bisa lihat di pasien saya ini ada ptosis, yaitu ketidakmampuan kelopak mata atas untuk membuka mata. Dan oftalmoplegia, ketidakmampuan untuk melirik ke kiri, kanan, atas, bawah. Disfagia, kemampuan menelan. Dyspnea, sesak. Abdominal cramp, nyeri perut sampai mual muntah. Peripheral paralysis, nyeri seluruh tubuh. Dan respiratory paralysis, kegagalan nafas yang berakhir dengan pemasangan ETT, ventilator, dan juga pemberian anti bisa ular yang adekuat. Lanjut. Nah, jadi cara untuk mengecek ptosis tadi adalah dengan mengukur berapa sentimeter kemampuan kelopak mata kita tuh membuka mata. Kalau kurang dari 1 sentimeter berarti dia berat. Kalau lebih dari 1 sentimeter berarti ringan atau sedang. Lanjut. Nah, ini ada videonya. Silahkan diklik ya. Jadi video ini pasien saya, di mana saya coba untuk suruh buka mata. Ternyata buka matanya kurang dari 1 sentimeter. Kemudian saya suruh dia untuk melirik ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Ternyata pupilnya yang hitam itu tetap di tengah. Dan bahkan dia meminta bantuan otot-otot leher untuk bisa menoleh kiri dan kanan. Kalau ada kasus seperti ini, berarti dia sudah ada di sistemik yang berat. Bentar lagi dia gagal nafas dan dipasang ETT. Jadi kalau kayak gini, Anda harus secepatnya menyiapkan alat-alat untuk intubasi tadi.
Lanjut. Ya, lanjut ya. Nah, ini dia. Ya, silakan diklik. Ini dia adalah salah satu pengujian yang cepat untuk kasus hematotoksin. Disebut 20 WBCT. Darah dimasukkan botol kaca 2 cc, didiamkan 20 menit. Tidak bisa di botol plastik atau di spet karena terbuat dari plastik, maka faktor pembekuan darah akan terpengaruh. Jika dia menggumpal, maka interpretasinya ada tiga. Ularnya hemotoksin fase lokal, ularnya bukan hemotoksin, misalnya neurotoksin, atau ularnya itu yang ketiga adalah tidak berbisa. Tetapi kalau dia encer, maka interpretasinya cuma satu, yaitu ularnya hemotoksin dan fase sistemik. Lanjut, yuk. Nah, tanda-tanda untuk bekas gigitan harus kita perhatikan. Mulai tanda gigitannya, ekimosis, edema, kemerahannya, laserasinya, nekrosis, blister, lepuh, dan sebagainya. Lanjut. Jadi bedanya ular berbisa dan tidak berbisa bukan lagi bentuk kepala, bukan lagi warna, bukan lagi agresivitas, tapi keberadaan dari sisik loreal yang ada di antara sisik mata dan sisik hidung. Jika tidak ada sisik loreal, maka dia adalah ular berbisa. Lanjut. Pada ular yang tidak berbisa, bekas gigitannya akan menyerupai luka babras dan luka robek. Mengapa demikian? Karena pada ular yang tidak berbisa, giginya itu bentuknya seperti pisau mata dua gini. Jadi ujungnya kayak mata kail, nanti akan membuat sebuah fulnus abrasio dan dua sisinya itu adalah seperti pisau bermata dua yang membuat sebuah robekan. Tetapi pada ular berbisa, next, hanya ada gigi taring, next. Ya, di mana gigi taring ini hanya bisa menyebabkan tusukan. Jadi dia tidak bisa menyebabkan sebuah robekan atau sebuah babras. Karena dia berupa taring, dia bisa membuat sebuah bekas gigitan iktung atau tusukan, bisa satu, bisa dua, bisa lebih dari dua. Ini yang lebih dari dua adalah ular-ular yang bisa ngunyah kayak king cobra tadi. Contohnya di foto saya ini ada 7 bekas gigitan. Lanjut. Ya, silakan lanjut. Jadi pain score penting untuk pemberian analgesik. Apakah dia perlu injeksi atau butuh oral? Lanjut. Kita harus membuat tabel untuk pengobatannya, frekuensinya, apa yang sudah diberikan, lanjut. Dan kita juga harus mempunyai sebuah tabel, ya lanjut, untuk parameter dari berbagai hal. Jadi pembengkakan misalnya nih ya, kita bisa ukur per 2 jam. Ketika pasien datang, kira-kira berapa sentimeter. Kemudian 2 jam kemudian meningkat atau tidak. Indikasi meningkat adalah kalau ada peningkatan sentimeter lebih dari 2 kali lipat. Misalnya kasus ini ya, pertama datang dia 5 sentimeter, tapi 2 jam kemudian jadi 15 sentimeter. Artinya ada pembengkakan yang 2 kali lipat lebih banyak dan itu disebut fase sistemik tadi. Lanjut. Nah, kita harus mempunyai tabel untuk menuliskan GCS, nadi, tensi, napas, SpO2, PSP, RPP, dan pembesaran kelenjar getah bening. Supaya kita bisa melihat progresivitasnya ada atau tidak, dan ada perburukan atau tidak. Oke, lanjut. Kemudian jangan lupa Anda juga membuat tabel untuk labnya apa aja. Jadi labnya itu jangan ngawur, diperiksa gak jelas. Jadi kalau di puskesmas silakan 20 WBCT. Kalau mempunyai DL ya pakai DL untuk WBCT, HB, dan juga kalau mempunyai alat-alat ataupun reagen-reagen untuk faal hemostasis, maka kita bisa cek PLT, PT, APTT, ataupun INR dan CK-nya. Ya, lanjut. Nah, karena finom itu ternyata menurut riset WHO lewatnya kelenjar getah bening bukan pembuluh darah, maka finom yang ada di kelenjar getah bening tadi itu akan dengan cepat menyebar kemana-mana kalau kontraksi otot-otot itu dibiarkan. Jadi ternyata kontraksi otot-otot itu mengaktifasi pumping atau pompa kelenjar getah bening dan dalam waktu cepat karena adanya pompa kelenjar getah bening maka dia akan menyebar.
Oleh sebab itu, cara yang paling utama adalah melakukan imobilisasi. Imobilisasi adalah membuat tidak bergerak bagian yang digigit ular, di mana kontraksi otot-otot itu ditengarai bisa menimbulkan sebuah fase sistemik dengan menyebarkan finomnya dengan cepat. Lanjut. Jadi, ada dua fase di dalam kondisi gigitan ular. Ya, lanjut ya. Di mana fase lokal, yaitu tanda-tanda lokal, belum ada tanda sistemik. Maaf, masih di tadi ya, masih yang sebelumnya. Itu diberikan imobilisasi jika Anda tidak tahu jenis ularnya. Tetapi jika Anda tahu itu jenis ular neurotoksin saja, contohnya weling-welang tadi itu, dia hanya neurotoksin saja, gak ada toksin lainnya, misalnya sitotoksin, hematotoksin, gak ada. Kemudian kita akan tambahkan elastic bandit. Jadi elastic bandit hanya untuk ular bungarus, weling-welang, kemudian ular uh, laut, sea snake, ataupun ular-ular Papua, Polyneuro Papua. Tetapi kalau dia ternyata di luar itu, misalnya adalah dia ada di uh, Viper, maka dia tidak boleh diberikan elastic bandit. Baik itu Viper pohon, Viper tanah, atau daboya. Yang harus dilakukan adalah dengan spalek saja. Lanjut. Pada fase sistemik, baru kita memberikan antibisa ular. Jadi kesalahan puluhan tahun kita adalah memberikan antibisa ular itu pada fase yang gak jelas. Memberikannya pada ular yang gak jelas juga. Misalnya tiba-tiba ada ular yang tidak berbisa. Saya sering mendapatkan komplain. Itu rumah sakit dan puskesmas selalu ngeyel. SOP kami kasih biosip. Biosip itu loh hanya untuk fase sistemik. Jadi SOP kalian harus dibetulkan. Kebetulan sekarang kita sudah membuat NSPK dan PP. Nanti Anda bisa membuatkan SOP-nya. Kalau mau melihat SOP yang ada di kementerian yang sudah saya buat juga bisa. Jadi SOP di rumah sakit atau puskesmas itu diubah loh ya. Kalau tidak salah nanti kalian. Jadi pemberian anti bisa ular itu hanya satu boleh sesuai fenom efek. Jadi gak boleh ngasih antivenom itu kayak minum teh botol sosro gitu. Apapun makanannya minum teh botol nggak boleh ya. Jadi antivenom itu hanya diberikan spesifik. Untuk biosafe dia hanya untuk ular kobra Jawa, welang, dan ular tanah. Sedangkan yang lain-lainnya, ular hijau, king cobra, itu sekarang kita sudah beli lewat Kementerian Kesehatan dengan distributor juga Bio Farma, yaitu Polineuro. Sedangkan daboya, kemudian ular hijau tadi, itu pakai polihematet. Sedangkan Polineuro Papua untuk ular-ular Papua dan sea snake untuk ular laut di seluruh Indonesia. Jadi, sekarang kita sudah mempunyai monovalen dan ponivalen yang kita beli dari luar negeri. Sedangkan kalau di Indonesia masih belum bisa berproduksi lagi. Ya, kenapa? Ya Indonesia nggak punya snake farm. Yang kedua, riset itu mahal. Dan yang ketiga, tentu saja produksinya lebih mahal lagi. Jadi kalau Anda tanya saya, kenapa dokter mahal nggak bikin sendiri? Gak bisa. Karena nggak ada snake farmnya. Karena modal dari antivenom adalah venomnya. Dan itu harus berkualitas. Gak bisa teman-teman komunitas reptil milking terus dijual. Gak bisa karena nggak berkualitas. Jadi dia harus hidup dulu di snake farm, dia hidup damai sejahtera di situ, baru fenomnya berkualitas. Kemudian dia juga harus disuntikkan pada hewan untuk memperbanyak volumenya dan juga untuk mengambil antibodinya. Pada waktu disuntikan, antibodi daripada kuda akan meningkat, kemudian diambil si darah tadi itu dipurifikasi dan setelah itu akan menjadi anti bisa ular tadi. Lanjut. Nah, obat kedua adalah antikolin esterase. Pada kondisi neurotoksin saja, jadi hematotoksin enggak ya. Antikolin esterase ini bisa diberikan. Dia berupa ampul dan bisa diberikan di puskesmas. Kalau antivenom sekarang nggak bisa di puskesmas, tapi harus rumah sakit karena ada pemeriksaan penunjang tadi. Nah, untuk puskesmas antikolin esterase ini, saya sudah membagikan antikolin esterase ini di Papua 2023, kemudian di Papua dan Maluku ya, kemudian di Sulawesi 2024 dan tahun ini 2025 kami akan mulai membagikan ke Kalimantan, Sumatera, Jawa, Bali, NTT dan NTB. Tapi kan NTT NTB ini kan tidak ada ular neurotoksin kecuali introduce spesies dipelihara sehingga memang tidak menjadi program kami. Jadi nanti untuk kontrol Antikolin esterase ini atau apa itu disebut neos yang Dokter Maha, ke mute dok. iya, soalnya ketika ada yang ngomong di situ
mute, saya ke mute juga. Gitu. Ya, oke ya teman-teman, tahan dulu ya. 5 menit lagi saya selesai, jadi mohon nggak buka mic-nya dulu. Jadi untuk antikolin esterase ini bisa diberikan di puskesmas pada kondisi neurotoksin. Dan dia bisa diberikan dengan atropin, karena antikolin esterase atau mereknya neostigmin, visostigmin, atau prostigmin ini menyebabkan bradikardia. Jadi Anda harus menggunakan tata laksana bradikardia, yaitu dengan pemberian atropin untuk pemberian antikolin esterase. Oke, lanjut ya. Ya, lanjut ya. Nah, pada kobra Jawa dan kobra Sumatera, dia punya kemampuan menyembur, di mana semburan itu adalah kolagenase, menimbulkan sebuah kebutaan pada bola mata kita yang berisi kolagen. Sehingga kita harus melakukan first aid yang benar, yaitu dilakukan irigasi dengan cairan, baik itu air biasa ya, atau cairan infus, normal salin atau ringer laktat, sebanyak 3 sampai 6 liter. Karena ini 3 sampai 6 liter, maka memang kita harus mempunyai cara untuk membuat, sebetulnya dia harusnya pakai Morgan Lens tadi itu ya. Tapi karena di Indonesia mahal ya, Morgan Lens ini 2,5 juta, maka kita pakai selang infus tuh untuk melakukan irigasi. Terus kapan dihentikan ya irigasi ini sebagai first aid? Dihentikannya adalah satu, ketika visusnya udah 6/6 lagi. Dan ketika konjungtivitis berupa PCVI dan CVI itu ya yang pembuluh darah yang merah-merah di mata kita itu sudah menjadi putih kembali. Artinya sudah tidak terjadi enfinomasi. Nah, jadi jadi fenomoftalmia ini terjadi karena semburan dari ular, yaitu kobra. Yang lainnya nggak bisa nyembur kecuali kobra. King kobra pun nggak bisa nyembur. Yang bisa nyembur cuma kobra Jawa atau Sumatera. Lanjut. Ya, silakan yuk. Ya, lanjut. Ya, lanjut, Mbak. Nah, di buku tadi sudah ada halaman tentang, kembali ke tadi ya. Di buku tadi sudah ada halaman tentang fase lokal sistemik. Slide sebelumnya, coba. Nah, jadi kita bisa mengeprint dan juga slide sebelumnya, bisa kan? Nah, jadi ya ini ya. Jadi fase lokal dan sistemik bisa kita ketahui. Coba di print aja, taruh di UGD Anda sehingga bisa jelas ini fase lokal atau sistem. Ya, lanjut, yuk. Ya, silakan. Lanjut lagi. Nah, ini bagian yang terakhir. Tolong kembali ke slide, ada tulisannya akut compartment syndrome. Sebelumnya, slide sebelumnya. Nah, ini dia. Akut compartment syndrome itu pada kondisi trauma, misalnya fraktur, memang maafkan, bisa nggak yang itu tadi? Jangan jangan terus bolak-balik. Ya, yang akut compartment syndrome. Jadi ini penting karena teman-teman di sini harus memberitahu teman-teman yang melakukan tindakan ya. Ya, slide selanjutnya. Bahwa akut compartment syndrome itu kalau pada trauma dan pada gigitan ular beda. Pada trauma, misalnya fraktur ya, dia intravasia, maka tindakannya fasiotomi. Benar. Tapi pada gigitan ular, tindakannya bukan fasiotomi karena dia subkutaneus. Nah, jadi kalau dilakukan fasiotomi ya nanti perdarahan hebat dan mati pasiennya. Bukan karena enfinomasi, tapi karena tindakan kita. Jadi indikasi fasiotomi itu sebetulnya ada 4. Indikasi pertama adalah delta pressure. Jadi harus dihitung tuh delta pressure-nya apakah dia lebih dari 30 mm Hg atau tidak. Kalau tidak, maka dia tidak boleh difasiotomi. Lanjut. Nah, kemudian ada beberapa indikasi dari ultrasound atau USG, di mana penemuan cobblestone-like appearance itu menjadi tanda dia masuk ke uh, ini fase sistemik dan juga uh, dia membutuhkan kompartemen itu. Kemudian diastolic rate arterial flow dan yang terakhir rate of proximal progression tadi. Jadi sebetulnya vasektomi tidak boleh dilakukan sembarangan karena vasektomi itu sangat berbahaya, terutama untuk kasus hematotoksin ini. Ketika di vasektomi maka perdarahan hebat terjadi, HB bisa turun dan pasien bisa mati karena proses sebuah cardiac arrest di sana. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Nah, ini dia cobblestone-nya ya. Jadi tumpukan batu-batu pada bekas gigitan. Lanjut. Nah, ini draft.
Nah, jadi draft ini adalah diastolic like apa ini tadi itu. Nah, jadi ini harus ada. Kalau ini tidak ada, maka tandanya tidak boleh dilakukan sebuah fasiotomi. Nah, oke, lanjut. Ya, oke. Jadi untuk kasus gigitan ular, tahapnya pertama adalah first aid, yaitu imobilisasi dan analgesia sebagai suportif simptomatik atau antiemetik dan yang lainnya. Tahap kedua, pertolongan ABCD. Kalau Anda berikan antivenom tapi tidak pasang ETT, ya pasiennya mati, tetap mati. Jadi pertolongan ABCD adalah step kedua. Baru setelah itu obat-obat berupa antikolin esterase maupun antivenom. Jadi obat antivenom itu bukan obat kegawat daruratan. Tetapi obat kegawat daruratan adalah pertolongan ABCD tadi itu. Karena kalaupun kita sudah terkena gigitan ular, gagal nafas, masuk ventilator, pemberian anti bisa ular itu bisa nyusul. Tapi pemakaian ventilator ataupun ETT tadi sebagai intubasi untuk patensi airway tadi harus ketika terjadi. Jadi tidak boleh ditunda. Kalau ditunda ya kardiak arrest bisa mati. Demikian Dokter Lelita Sari, pas nih 1 jam ya presentasi saya di mana saya sudah mempresentasikan tentang apa-apa yang diperlukan pada manajemen kasus gigitan ular, baik itu di puskesmas maupun di rumah sakit, dan cara-cara yang termudah untuk melakukannya. Saya harap teman-teman nggak ada yang salah-salah lagi, bingung sabu, padahal kasusnya masih fase lokal, ataupun bingung dirujuk, nih teman-teman puskesmas banyak toh ya, padahal bisa dilayani di puskesmas, karena sebetulnya kalau tidak fase sistemik, maka observasi dilakukan di puskesmas atau di klinik. Demikian dok, saya berikan ke Dokter Lelita Sari. Mungkin ada yang mau bertanya dari teman-teman kita yang ada di sini. Sudah ada 119 nih ya. Yang daftar Iya. berapa dok? Yang daftar 187 dok. Oh, Berarti oke. banyak Berarti yang yang nggak hadir lainnya ya. YouTube kali ya. Oke, Iya. makasih. Iya, baik terima kasih Dokter Maha. Jadi teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu, seperti tadi sudah dipaparkan oleh Dokter Maha, untuk kasus gigitan ular ini ada 2 fase, yaitu fase lokal dan fase sistemik. Jadi sebenarnya tugas teman-teman di sini kebetulan kan ada yang dokter dan non dokter. Nah, yang untuk non dokter ini tugas kita adalah melakukan pertolongan pertama supaya fasenya itu tetap di fase lokal gitu ya. Jadi pra rumah sakit atau pra vaskes itu mengusahakan supaya dia tetap di fase lokal dengan cara melakukan pembidaian atau tadi dengan pemakaian elastic bandage untuk kasus gigitan ular yang neurotoksik gitu. Tapi kalau kita tidak tahu paling aman dengan pembidaian saja ya, Dok ya. Baru Iya, setelah itu teman-teman rujuk dari apa namanya lokasi kejadian ke vaskes, nanti di sana akan diamati apakah ini fasenya tetap di lokal atau di sistemik. Baru kalau masuk ke sistemik baru dibutuhkan anti bisa ularnya. Nah, sekarang sesi tanya jawab ya. Silahkan teman-teman boleh angkat tangan atau diketik di kolom komen. Nanti saya bacakan. Kalau ada yang mau nanya langsung juga boleh angkat tangan. ya, ini sambil nunggu tadi ada cerita lucu nih, Dokter Lelita. Oh, boleh, boleh, Barusan Dok. saya ditelepon orang dan orangnya ini ternyata bukan nakes ya ataupun namet ya. Tapi dia langsung bilang minta anti bisa ular. Sekali lagi anti bisa Oke. ular harus diminta oleh seorang dokter. Gak Ya. boleh diminta oleh awam. Orangnya agak marah-marah tadi dan bilang, dokter mah dia nggak tahu kalau saya seorang dokter ya. Dia langsung bilang saya butuh anti bisa ular, tolong diberikan. Loh, memang saya toko anti bisa ular. Nah, teman-teman Nah, harus tahu. Jadi kita harus meluruskan pemahaman dulu. Tidak semua kasus gigitan ular butuh anti bisa ular loh ya. Karena iya. atau ada kasus lokal itu tidak butuh anti bisa ular. Sebetulnya pada kasus gigitan ular, kuncinya adalah imobilisasi. Ketika Anda pakai air panas seperti yang diajarkan ya salah-salah di TikTok itu salah loh ya. Air panas itu tidak bisa memecahkan venom. Nah, jadi Anda yang akan terjadi adalah sebuah pertolongan yang salah karena first aid-nya salah ya pasiennya masuk koma atau ya misalnya kalau itu neurotoksin ya seperti kasus kemarin itu dikasih air panas dia kena kobra ya koma orangnya karena first aid-nya tidak dilakukan. Kemudian misalnya pakai bawang merah kemarin tuh ada kasus juga kasih bawang merah gara-gara
ada di Instagram ya, ibu-ibu yang bilang menurut pertolongan orang Dayak dikasih bawang merah. Nah, sekarang ketika orangnya itu masuk dalam respiratory failure itu, mana ibu-ibu itu? Tidak ada yang nolong ya kan. Nah, jadi mohon Anda tidak percaya kepada first aid yang tidak dilakukan oleh seorang tenaga medis. Karena first aid itu tidak melalui sebuah riset yang bisa dipertahankan dan evidence base-nya. Gitu ya teman-teman ya. Ada lagi yang bilang disetrum, diikat ya. Ini Dokter Lalita sering ya menemui bersama saya ya yang diikat lah, yang dikasih listrik lah, dikasih batu hitam dan semuanya berakibat fatal. Jadi pelajaran tentang first aid imobilisasi itu harus dilakukan. Jadi teman-teman jangan meragukannya karena ini yang menyuruh adalah WHO dengan ratusan pakar-pakarnya. Nah, jadi banyak orang mengira ini adalah diajari ABC gitu ya, diajari dokter maha. Bukan, ini adalah sebuah riset yang dilakukan oleh WHO dan sudah ditetapkan dalam guideline WHO di tahun 2010 dan tahun 2016, di mana yang tahun 2016 itu penulisnya salah satunya saya untuk guideline WHO itu. Nah, Oke, jadi Dokter Maha. jangan pakai cara-cara yang lainnya, betul. Ada yang mau nanya Oke, nih, Pak Toto Suripto. silakan. Kebetulan beliau ini adalah apa ya, ahli di kehutanan. Beliau bekerja di kehutanan Oke, di Kalimantan. kehutanan, Ya, iya. monggo Pak Toto, Silakan, silakan Pak. Pak. Oh ya, Silakan, terima kasih Pak. atas waktunya. Iya, Eh, ini materi yang sangat bagus sekali ini, karena di hutan memang banyak ular ya Bu ya, baik ular piton, ya, ular kobra begitu. Nah ini yang mau saya tanyakan itu di setiap di perusahaan kami ya, itu kan ada klinik ya, sudah ada klinik. ya. Nah, itu eh, apakah bisa klinik ini juga untuk mendapatkan antivenomnya itu ya? Nggak bisa, Benar. Pak. Ayo tak jawab langsung. Bapak ini harusnya belajar first aid-nya, bukan bingung sabunya, gitu. Gitu ya. Iya, maafkan Atau ya Pak Toto. iya Gini, ya, saya ini kan konsultan banyak sekali perusahaan, termasuk perusahaan perkebunan kelapa sawit, iya, kemudian perusahaan pengeboran minyak, batu bara, kemudian apa namanya nikel. Kemarin saya baru pulang dari PT Vale ya, nah nikel dan sebagainya. Kebanyakan mereka tanya itu. Kemudian saya tanya, memang Anda punya first aid-nya berupa snake bite kit seperti yang dibuat Mbak Lelita? Gak ada yang punya. Salah. Jadi Bapak harus beli snake bite kit dulu, Pak. Gitu. iya, iya, Karena karena begini, Pak. Kalau first aid itu harus dilakukan lebih dulu. Nah, sekarang baru Hmm. kita ngomong tentang antivenom. Kalau tadi saya sebutkan bahwa sebetulnya antivenom itu bukan obat kegawat daruratan. Penanganan kegawat daruratan utamanya ya Pak Sutoto adalah pertolongan ABC itu. Jadi Hmm. kalau Iya, klinik iya, Anda iya. dokternya gak bisa pasang ETT, ya Bapak leskan itu ke ATLS-nya Mbak Lelita ini, gitu nggak boleh Oh nggak begitu ya. dileskan. Karena kematiannya bukan karena antivenom loh Pak, karena potensi RW-nya tidak terjaga. Nah, kemudian perawat Anda misalnya di klinik itu ada perawat ya, ternyata nggak Iya. bisa pasang infus dengan kondisi kolab. Misalnya kan kalau di Kalimantan banyak ular hijau dan ular tanah di Kalimantan Barat ya Pak ya. Nah, kan Iya. perdarahan tuh ya kolaps. Terus dia gak bisa memasangkan uh, apa infusnya. Mau diminum tuh anti bisa ular? Enggak kan? Nah, jadi Bapak harus mempunyai alat-alat itu dan kemampuan SDM untuk bisa memasukkan uh, vena akses tadi dalam kondisi kolaps. Gitu, Pak. Nah, kemudian masalah anti bisa ular yang lainnya. Saran saya nih, kalau untuk klinik seperti Bapak, kematian terbanyak karena neurotoksin. Oleh sebab itu, beli aja antikolin esterase. Karena kalau antikolin esterase ini dengan tanda gejala sistemik, contohnya tadi ptosis ya, oftalmoplegia atau gagal napas, perawat pun boleh Pak masukkan. Tapi kalau antivenom itu penegakan diagnosa harus seorang dokter, Pak. Nah, jadi karena kondisi seperti ini, saran saya adalah Bapak latih klinik Anda dengan tiga hal tadi. Pertama, first aid, imobilisasi. Kedua, pertolongan ABCD.
alat-alatnya harus didukung, Pak. Bagaimana kasih antivenom tapi Bapak tidak belikan ETT dan intubasinya gitu. Itu di Mbak Lelita saya kemarin juga beli satu set tuh. Alat intubasi mulai dari laringoskopnya, kemudian ETT-nya, baggingnya, saya beli semua ada tuh lengkap tuh di tempatnya Mbak Lelita. Nah itu tim Anda harus bisa. Kalau perlu sangat ahli kayak PT Vale itu ketika mereka masukkan ETT itu, wis gak usah berpikir mana ininya plika vokalisnya. Karena kebanyakan ETT itu kalau jam terbangnya nggak tinggi, nggak masuk Pak, masuk masuk ke perut. Ya, ini teman-teman di sini kan pasti tahu. Kalau saya 7 tahun Ya, jadi dokter puskesmas dan hampir 15 tahun jadi kepala UGD. Jadi namanya kegawat daruratan itu sehari-hari bagi saya. Nah, jadi kelemahannya di situ. Karena SDM kita nggak tahu. Nah, anti bisa ular itu harus ditegakkan dan di maintenance dengan laboratorium dan juga dengan observasi alat-alat yang ketat. Kalau zaman dulu, karena kita nggak tahu, nggak ada ahlinya kan zaman dulu ya. Jadi kita kasih aja sabu biosef itu. Nggak tahu selesainya kapan, nggak tahu jenis ularnya apa, dan nggak tahu fase lokal atau sistemiknya. Akibatnya, nanti bisa ular dimasukkan, pasiennya tetap mati. Nah, itu hmm, yang menurut saya. Jadi, saran saya tadi tuh, beli snack bed kit ya. Kemudian beli alat-alat ABCD. Ada kok itu nggak mahal tuh. Saya kemarin beli di Mbak Dewi itu nggak ada 1 juta satu box gitu ya, sehingga saya kemana-mana sudah bawa itu. Termasuk ke IKN kemarin Pak, waktu saya diminta menjadi salah satu dokter yang ada di 17 Agustus tuh, saya bawa punyanya yang saya beli di Mbak Lita itu satu box. Jadi saya jadi dokter emergency berjalan gitu ya. Terus yang terakhir hmm, itu tadi Pak, antikolin esterase. Kalau antikolin esterase ini Bapak bisa beli di apotek-apotek ada karena dia obat bebas. Tetapi untuk antivenom ini, terutama yang hibah, itu pakai izin SAS, Pak. Dan izin SAS itu susah. Dan izin itu hanya diberikan kepada pemerintah sehingga kita itu membelinya lewat Kementerian Kesehatan. Saya sendiri kebetulan bersama teman-teman. Kemudian kita distribusikan ke provinsi-provinsi di dalam wadah dinas kesehatan. Dan nanti kalau ada kasus rumah sakit bisa minta. Jadi misalnya Bapak ada di Kalimantan mana Pak? Kalimantan Timur, Kalimantan Barat? Kalimantan Timur. Nah, Kalimantan Ibu Timur itu Bu sudah ada Leli udah grupnya Pak. pernah ke sana nggak? Ya, saya juga baru dari sana. Oh iya, iya, Jadi, iya, iya. jadi itu ya sudah ada WA grupnya Kalimantan Timur. Dinas Kesehatan namanya Mbak Dita, Pak. Nah, nanti dokter Anda Coba bisa, kita ya. nanti dokter Anda bisa masuk di situ karena kayak kemarin saya datang ke beberapa PT ya. Kemarin ke Berau saya ke salah satu kebun kelapa sawit bersama Mbak Dita tadi. Terus di salah satu apa penambangan emas, sorry, penambangan batu bara, apa ya namanya IDKN ya, saya lupa namanya ya. Kemudian apa namanya pengeboran minyak, minyaknya Pertamina yang ada Hmm. di dekatnya. Kalau kita ke pasar tuh lewat itu loh Pak, apa ya namanya ya, Balikpapan Samarinda, saya lupa kayak gitu ya. Nah, jadi eh, di grup itu kalau ada kasus maka akan mengontak saya. Saya ada di grup itu dengan waktu kurang dari 1 sampai 5 menit ya. Saya akan memberi jawaban itu apa. Kemudian kita akan butuh antivenom atau tidak. Nah, jadi nanti misalnya itu di rumah sakit Panglima Sebaya misalnya di Pasir ya. Nah, maka dia akan ngomong, "Dokter ini gini-gini rujukan dari PT ini." gitu. Maka saya akan oh oke, fase lokal gak butuh. Tapi kalau fase sistemik, maka Dinas Kesehatan akan mengecek ini tadi persediaannya dan rumah sakit Panglima Sebaya bisa langsung ambil. Kenapa tidak saya taruh di rumah sakit? Karena rumah sakit pun kebanyakan tidak tahu jenis ular. Saya takut kalau diberikan sembarangan. Karena pernah ada satu kasus di Pulau Muna, itu kasus gigitan ular tidak berbisa, dikasih king cobra. Akibatnya, Hmm. ya terjadi sebuah shock anafilaksis. Gitu. Untung aja nggak meninggal. Kalau meninggal ya langsung kita akan, keluarga pasti akan memproses secara hukum karena kesalahan pemberian antivenom ya Pak ya. Nah, gitu. Jadi saran saya nanti PT-nya Bapak itu kliniknya, dokternya silakan masuk ke grup WA grup yang sudah kita buat di semua provinsi. Sehingga nanti ketika merujuk ke rumah sakit, itu bisa diberikan antivenom yang tepat. Gitu, Pak. Terima kasih Oh ya, dokter. Ya. oh ya ini yang penting nih Pak Toto. Biosef itu nggak bisa untuk Kalimantan Timur ya Pak ya. Karena Kalimantan Ya. Timur itu tidak ada ular tanah, tidak ada ular kobra Jawa. Karena biosef itu untuk kobra Jawa dan
tanah. Alhamdulillah kalau gitu. Ya, jadi yang pakai yang adalah hibah kami itu Pak, namanya polineuro dan polihemato yang tadi sudah saya tunjukkan tadi. Gitu. Hmm. Kalau Baik. ada juga ular ular hijau yang Ya, itu pakai buntutnya warna merah. polihemato. Polihemato itu Pak Nah, pakainya. itu kalau itu ada Ekornya merah, ya. Jadi ekornya bisa, merah itu itu fenomnya tinggi green juga pit kan itu ya. fiber. Hematotoksin, seperti yang tadi saya ini kan. Jadi dia hematotoksin. Nah, jadi dia merupakan green pit fiber spesies gitu Pak. Oh ya 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 Itu ya. memang gudangnya Kalimantan Timur di tempat Bapak banyak. Kemarin saya ke Bontang, ke Berau, ke apa Samarinda, ke Balikpapan, ke Pasir dan sebagainya itu merupakan ular dominansi gigitan. Iya. Ya. Ini Baik, boleh Dokter nanya Maha. satu lagi, Bu Oh, Boleh, iya, Ibu. iya, boleh, boleh, Pak. ya. Ini kalau seandainya disemprot oleh disembur sama eh, Kobra. King Cobra ya. Enggak, King Cobra Cobra, gak sorry, nyembur. Cobra Jawa ya. Cobra Jawa Kobra Jawa itu gak ada di tempat Bapak, adanya Kobra Sumatera di tempat Bapak. oh iya 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 iya. Iya. Ya, Nah, ini untuk pencegahan untuk apa lebih parah gitu apa bisa di uh, semprotkan dengan ini aqua misalnya begitu Air, betul. matanya air biasa Ya, tadi bisa. tadi dengan air sudah biasa. saya sebutkan Bisa di ya? ya tadi sudah saya sebutkan di presentasi saya. Nama kondisi semburan kobra itu adalah pneumophthalmia. Jadi Ya first ya. aid-nya bisa pakai air, Pak. Makanya kalau di perusahaan Bapak itu ada tas emergency, belilah, Pak. Saya selalu Iya menyarankan ya. itu setiap mandor yang Nanti bekerja beli. ya, itu ada tasnya di tempatnya Mbak Lita itu, dan itu ada Iya iya. isinya air. Jadi ada dua yang saya minta ke Mbak Lita. Satu adalah untuk itu kan biasanya dipakai para mandor ya. Satu adalah snake bite kit tadi, yang satunya ada air dan juga ada gel pack. Karena di kondisi gitu kadangkala ada sengatan tawon juga. Nah, itu butuh gel pack untuk mendinginkannya, kompres Oh, ya. first aid-nya. Nah, Ya jadi kalau tawon sering itu, Bu. Kalau ya, tawon itu nanti di banyak itu. apa namanya sesi berikutnya ya, bulan berikutnya Iya, kita ya, akan kita buat tentang Oh bikin ya. nanti tawon. sesi Iya. Baik ya. selanjutnya. Nah, jadi kita Ya. boleh Pak pakai air aqua itu melakukan irigasi. Nah, caranya begini Pak. Jadi kan kalau kita buka botolnya itu kan akan banyak sehingga banyak yang tumpah kan. Jadi saran Ya. saya teman-teman ini sebelum ke lapangan sudah melubangi dulu botolnya tadi sehingga ketika Oh. dia harus memberikan tuh hanya ada satu gitu sehingga tidak tumpah kemana-mana. Itu kemudian Oh, ya ya. kemudian pakai pakai botol aqua yang tertutup yang tidak ada lubangnya ya. Ketika ada kasus baru dibuka diganti tutup yang ada lubangnya Jangan tadi. lubangnya. Gitu. Ya Iya. ya. Tapi kalau sudah nyampe di klinik, pakai aja cairan infus dan selang infus. Jadi kan tinggal ditempelin aja dia akan mencuci sendiri daripada semprot-semprot 3 sampai 6 liter capek ya, Pak. Pegel itu tangannya. Jadi Hmm. Ya jadi ya ya. Ya. pakainya selang infus aja ditempelin pakai isolatif itu ya pakai plester ya Pak Ya ditempelkan kira-kira 2-3 jam begitu 3 sampai 6 liter Pak. Gitu, kira-kira. ya. Ya. Terima kasih. Oke. Sama-sama Eh, kan. Iya. Pak. Iya. Mbak Eh, mungkin bisa diliatin tuh snack bite kitnya oh iya biar ya, oh, lebih Ya. nanti ya tahu. sebentar. Ya, Ah. baik baik Dok. Ya. Iya. Nah, Terima kasih. ya Pak Toto, jadi Sama-sama Pak Toto. karena Iya. kebetulan saya sudah pernah ke lokasi kerja beliau, Ya. jadi yang Mm. mesti dilakukan pertama adalah menguatkan untuk first aid-nya ya Pak ya, pertolongan Iya, pertama, betul. kemudian membuat yang namanya rencana tanggap darurat Pak, emergency response plan kalau terjadi kasus gigitan ular, langkah-langkahnya itu seperti apa pertolongan pertamanya. Iya. Selanjutnya ABCD ya tadi sudah disampaikan oleh Dokter Maha itu Mm. dilatih Itu lagi karena satu boxnya itu kan ada ya di samping yang saya beli sebelum saya ke IKN tuh loh Mbak. Nah, ya jadi itu ada ETT, laryngoskop dan sebagainya plus iya boxing, Mbak. iya Nah, itu kalau mandornya punya itu, ya hebat. Apa kok mandornya? Kliniknya, karena itu harus Klinik tenaga ya. kesehatan iya ya. Itu klinik. oh, hebat Terus itu. nanti Bapak untuk rujukan misalkan ke vaskes terdekatnya kemana, nah itu Tempatnya Bapak ini apa? Kota apa, Mbak? Kabupaten apa? Kabupaten di Kutai Timur di Kutai Timur. Sangatta, dekat Sangatta ya. Oh, Sangatta kemarin tak training. Kapan itu dokternya gampang, Pak. Berarti rujukannya RSUD Sangatta. Iya, Tuh. iya. Karena Ya, mereka sebetulnya sudah kita training dan sudah tahu bahwa anti bisa ularnya itu bisa diminta di provinsi. Jadi gampang. Iya. Nanti kliniknya Bapak tinggal masangkan ABCD tadi. Kalau ternyata jadi sistemik, berarti tinggal dirujuk aja. Gitu.
Iya, jadi Ya, fokus adalah mempertahankan tetap di fase lokal ya Pak ya. Ya, Oke. ya, terima kasih Selanjutnya ini ada sama-sama. informasinya. pertanyaan di kolom komentar dari Pak Roy dari Kota Semarang. Dia ini adalah apa HSE dan juga penggiat di Palang Merah Indonesia. Nah, ini pertanyaannya adalah, Ya, selamat siang Dokter Maha, saya menemui kasus gigitan ular dengan ciri seperti gigitan venom 2 titik, tetapi korban tidak dapat mengidentifikasi jenis ularnya karena pelaku langsung masuk lubang. nggak apa-apa. Bagaimana dengan hal tersebut? Nggak apa-apa. Pak Roy nanti baca kembali PowerPoint saya ya Pak Roy ya. Jadi 2 titik, 3 titik, 1 titik itu kadang nggak penting Pak. Jadi seperti yang saya katakan, yang penting dia tusukan atau babras ataupun apa namanya robekan. Kalau itu titik, baik itu 2, 1, 3 atau ataupun Ya, berapapun ya, ya itu dok. itu tidak menunjukkan dia itu berbisa atau tidak, tapi iktumnya titiknya tadi baru dia berbisa gitu. Nah, Oke. kalau tidak diketahui jenisnya apa, ya nggak apa-apa juga. Diagnosanya jadi unidentified snake. Nah, saran Oke. saya lakukan saja sebuah pertolongan first aid. First aid-nya tadi Ya, seperti yang saya katakan ya, diimobilisasi ya Pak. Kayaknya teman-teman PMI dulu pernah sih latihan sama saya imobilisasi. ya pernah Nah, dok. kemudian setelah dilakukan imobilisasi kan dirujuk tuh ke puskesmas atau rumah sakit terdekat, ya toh. Selama itu nanti akan dilakukan observasi. Biasanya saya nulis begini, unidentified snake fase apa? Kalau tidak ada tanda-tanda fase sistemik, tadi itu tanda fase sistemik kan jelas ya, adanya ptosis, Iya, oftalmoplegia, adanya gum bleeding, perdarahan gusi, adanya hematuria, muntah iya, darah gitu ya. Nah, kalau tidak ada itu, maka kita sebut fase lokal, observasi 24 jam. iya, Tetapi kalau ternyata dia itu setelah digigit, dia itu mengalami ptosis, oftalmoplegia, iya. berarti kan fase Ada efek. sistemik. Maka disebutnya diagnosanya adalah unidentified snake fase sistemik. Begitu. Nanti teman-teman di tempat pelayanan kesehatan, kalau fase sistemik, pasti dia membutuhkan sebuah pertolongan dengan anti bisa ular. Gitu, Pak. Jadi kalau saran saya, nggak apa-apa nggak diketahui pelakunya nggak masalah. Namanya diagnosanya adalah unidentified snake. Tapi yang jelas kita harus melakukan pertolongan yang imobilisasi itu lebih dulu. Begitu, Oke. Pak. Siap. Pak Terima kasih Roy, Dokter Ma. ya. Jadi jelas ya Pak Roy ya, yang penting adalah lakukan tindakan pertolongan pertama, Iya, imobilisasi. iya. Kemudian sebelum ke Pak Didit, ini ada satu orang, Pak Taufan Yudi. Selamat siang Dokter Maha, mohon penjelasan untuk golden time dari fase lokal ke fase sistemik berapa lama ya Dok? Nah, ini dia. Kadang kita ini masih memikirkan bahwa kasus gigitan ular itu kayak trauma, padahal tidak. Seperti yang tadi saya omongkan pada compartment syndrome. Snake bite dan toksin itu beda. Sorry, trauma dan snake bite itu beda. Karena pada trauma ada golden periodnya, tetapi pada envenomasi tidak. Pada envenomasi ditentukan oleh dua hal. Satu adalah jenis ularnya, baik itu efek neurotoksin maupun efek hematotoksin. Yang kedua adalah banyaknya dari venom itu yang masuk ke tubuh kita, di mana ditentukan oleh anamnese, pemeriksaan fisik, laboratorium, dan pemeriksaan penunjang, misalnya EKG. Jadi golden time-nya itu tidak sama semua gigitan ular. Dan golden time-nya itu kalau kita ngomongkan di sini, maka pemeriksaannya itu harus jelas. Anamnese yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga medis itu harus bagus. Jadi nggak bisa oleh awam. Nah, jadi untuk awamnya cukup lakukan imobilisasi sebagai first aid. Kemudian teman-teman tenaga kesehatan dan tenaga medis itu menentukan dia fase lokal atau sistemik. Dan golden time-nya itu tadi karena ditentukan, karena tidak ada dan hanya ditentukan oleh jenis ular dan venom efeknya, serta eh, tanda-tanda berapa banyak titer yang masuk dengan 4 hal tadi, anamnesa, pemeriksaan fisik, lab, dan penunjang, maka memang dia harus dirawat di fasilitas kesehatan. Gitu ya kira-kira Pak Tovan ya. Jadi memang ini adalah sesuatu yang agak berbeda dengan
kondisi trauma, misalnya fraktur tadi, di mana golden time-nya ada. Itu Mbak Lelita, kira-kira Dokter Baik, Lelita. terima kasih Dokter Maha. Jadi Pak Taufan tidak ada golden time ya untuk gigitan ular, tergantung dari beberapa faktor tadi dan yang paling bisa kita kerjakan adalah pertolongan pertama yang benar. Itu Iya, kuncinya. jangan lagi pakai air panas, jangan lagi diikat, jangan lagi disedot, jangan cross insisi, jangan dikeluarkan darahnya. Ya, Dikasih karena bawang merah itu sesak semuanya gitu. betul, karena apa dok? Anti bisa ularnya kan adanya di kelenjar getah bening ya Bapak dan Betul, Ibu. jadi tidak ada Jadi hubungannya kalaupun dengan dilakukan demam darah. insisi, dikeluarkan darahnya itu bisa ularnya tetap tidak akan keluar gitu ya. Betul. Selanjutnya Ya. kepada Pak Didit Haryadi, monggo silahkan Bapak yang mau disampaikan. Ya, terima kasih Ibu Leri Tasari. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Izin Bu Waalaikumsalam. Tri Maharani, saya perawat dari Rumah Sakit Aceh, khususnya di RSUD Kabupaten Semelu, Bu, Oh yang ya, saya pernah merupakan ke sana. ya Bu. Jadi Tahun eh, 2018 ya, saya pernah nolong salah satu peneliti LIPI yang tergigit di sana. Oke, ya siap. gimana? Oke, jadi Bu, ini kan kami daerah Kabupaten Semelu merupakan daerah kepulauan Bu. Otomatis kan Ya, kalau untuk kasus atau apa namanya hewan berbisa itu sangat-sangat besar Bu kasusnya. ya, Jadi ini dari pengalaman kasus yang sering kami dapatkan untuk pasien-pasien yang kondisi gigitan ular, kebanyakan memang dibawa ke RSUD dengan posisi memang sudah beberapa hari di, digigit dengan oleh ular berbisa. Setelah 2 hari penanganan di rumah baru dibawa ke rumah sakit. ya, Artinya oke. dilakukan penanganan tradisional dulu, setelah itu tidak ada perubahan baru dibawa ke rumah sakit. Ya. Jadi setelah Kayaknya di rumah bukan hanya sakit, di Semelu, di seluruh ah, Indonesia juga gitu. ya, ya, Kemarin saya keliling tuh Mas, mulai dari Laksemawik, dari Melaboh, ya saya keliling di tahun 2023 nih, saya keliling Aceh waktu itu. Semuanya gitu Mas. Nah, jadi otomatis kan seperti yang Ibu sampaikan tadi, goldennya itu kan tergantung dari Nggak ada jenis golden. ularnya Bu. Nggak ada Ya, golden tetapi dari jenis ular yang menggigit tersebut gitu. Artinya ketika nanti dibawa ke UGD sudah 1 atau 2 hari dilakukan penanganan di rumah, otomatis kan sudah terjadi Bu fase yang belum tentu, meningkat lagi. belum tentu, belum Belum tentu. tentu. Nah, jadi gini nih Mas, Jadi maafkan ya, aku udah di boleh. UGD itu hampir 15 tahun dan sekarang pun saya jadi kepala UGD. Jadi gini, Mm-mm. kalau di tempat Anda, Semelu, itu ular dominansinya ular hijau, Mas. Ya, ya kan? Nah, Ya. di sana nggak ada apa namanya ular tanah nggak ada. Jadi yang hematotoksin ular hijau. Kemudian kadang ada kobra Sumatera, ya kan? Nah, Mm-mm. kemudian ya paling sedikit ya, tapi yang paling banyak adalah kobra Sumatera dan juga ular hijau tadi. King cobra ada, tapi karena Pulau Semeru itu kecil, sehingga yang king cobra ini jarang ada. Tapi yang paling banyak kobra Sumatera sama ular hijau. Jadi ketika pasien itu datang dengan pengobatan-pengobatan tradisional yang sudah dilakukan tadi, yang harus Anda lakukan nih biasanya kalau Mas Didit ini apa namanya perawat UGD kan pasti dapat pertama kali toh ya. Nah, Iya, jadi yang Bu. harus Anda lakukan tuh 4 hal tadi. Anamnesa yang benar. Mulai kapan dia digigit, terus dia dibawa kemana aja. Oh, dukun A, dukun B, dukun C, gitu ya. Terus kemudian yang ketiga, lakukan pemeriksaan fisik. Nah, inilah poin kita. Kita ini kadangkala pemeriksaan fisiknya itu kayak pemeriksaan fisik yang gak jelas. Jadi kita melakukannya itu Indonesia Raya itu loh. Tahu nggak waktu kita sekolah dulu kan diajari Indonesia Raya itu loh. Artinya wah, apa anemis, ikterik dan sebagainya, tapi nggak betul-betul diperiksa. Nah ini yang salah. Jadi pada gigitan ular tidak ada anemis, ikterik dan sebagainya, tapi harus terfokus. Ingat presentasi saya tadi harus terfokus. Anda harus cek apakah dia petosis atau tidak, oftalmoplegia atau tidak. Kalau di ular hijau karena hematotoksin, Anda harus lihat apakah ada air mata darah atau tidak. Karena di tahun 2018 atau 17 itu ya yang peneliti LIPI itu dia sampai air mata darah gitu ceritanya. Jadi itu tandanya dia udah sistemik berat gitu kan. Kemudian Anda buka mulutnya,
gitu ya. Anda lihat gusinya ini berdarah atau enggak. Kalau ternyata enggak lihat, misalnya dia baru makan dan sebagainya campur aduk dengan makanan ya, suruh dia meludah dikit, nanti akan ketahuan ada bintik-bintik darahnya. Kemudian Anda cek nih, Anda cek apakah dia ada kondisi-kondisi khusus, misalnya nyeri perut atau mual muntah, abdominal cramp. Kemudian Anda suruh dia misalnya kencing. Ketika kencing, oh ternyata coklat banget nih kayak foto tadi ya, Ya. urobeknya tadi ya. Kebanyakan kita tuh nggak mau pasang urobeknya karena pasien ngomong saya bisa pipis. Nah itu salah. Jadi Anda Ya. harus melakukan edukasi. Biasanya teman-teman perawat nih yang pinter. Ngomongnya gini, ini untuk proses pengobatan. Jadi bukan masalah Anda bisa kencing atau tidak, tapi untuk proses pengobatan. Karena akan memonitor akan terjadi perdarahan atau tidak karena ularnya kan hematotoksin. Sehingga pasiennya mau dikateter. Sehingga kalau kita lihat urinnya saja, ternyata warnanya beda, maka kita sudah tahu ini adalah microbleeding, Mas. Misalnya gitu. Ya. Kemudian kita lihat saturasi oksigen. Kalau saturasinya turun, berarti kemungkinan besar dia mengalami peripheral paralysis. Meskipun belum belum respiratory failure ya. Ketika respiratory failure kan apno tuh dia, ya kan? Tapi sebelum itu kan pasti dia mengalami sebuah kondisi dyspnea, sesak. Ya. Eh, apa namanya? Saturasi oksigen turun. Nah, dari situ Anda akan tahu kira-kira ini neurotoksin atau hematotoksin. Nah, jadi ketika pasien itu datang, udah 1 minggu. Ini saya pernah dapat pasien itu udah 9 hari, Mas. Datang. Kemudian datang dalam kondisi penurunan kesadaran. Semua keluarga ngomong stroke, karena orang Indonesia seneng banget ngomong stroke, gitu. Kemudian di CT scan. Ketika CT scan ternyata perdarahan. Oh oke, stroke perdarahan, gitu kan. Untungnya dokter syarafnya, neurologinya ini memang betul-betul orang yang sangat bagus. Dia cek tuh semuanya. Oh, kok negatif semua ya? Kan stroke itu ada tanda-tanda defisit neurologis toh. Itu gak ada Ya. semuanya. Jadi akhirnya dia lihat hasil labnya, karena kan setelah pemeriksaan fisik kan lab ya Mas ya. Nah, Anda lihat di situ. Ternyata tanda-tanda sistemik terjadi, yaitu trombositopeni. Trombositopeni orang masih bisa ngomong ini dengue, Dengue. DBD, ya toh. Nah, tapi ketika faal hemostasis, APTT, PTT, INR, atau kalau mungkin di Semelu BTCT ya, atau pakai Ya. 20 BBCT tadi yang darah 2 mili tadi ya Mas ya. Nah, kita akan tahu bahwa itu adalah proses envenomasi. Sementara di tangannya, wis gak ada tandanya karena udah apa? Udah dikasih ikatan dan sebagainya, udah lebam gak karu-karuan gitu kan. Hitam semua nekrosis misalnya kayak gitu. Nah, dari situ kita bisa kesimpulkan bahwa dia adalah unidentified snake. Kemudian fasenya sistemik, kita kasih anti bisa ularnya. Kalau ternyata unidentified snake, fase lokal, ya imobilisasi saja sambil observasi pada kondisi yang sudah terlambat dari 24 sampai 48 jam, imobilisasi ya 24 jam itu aja. Kalau ternyata tidak ada masalah, berarti itu sequel. Misalnya, ternyata sequelnya adalah nekrosis. Jadi, dia sudah tidak ada envenomasi lagi, tidak butuh antivenom lagi, tapi nekrosisnya tuh yang harus didebri demam, harus dioperasi, harus dipotong amputasi, misalnya kayak gitu. Nah, jadi saran saya, karena di Semelu ini ular utamanya adalah kobra Sumatera dengan ular hijau tadi, meskipun ular lain juga ada ya Mas ya, king kobra juga Betul, ada, Pak. weling juga ada, tapi gak sebanyak ular hijau dan ular kobra Sumatera tadi, maka teman-teman Anda dan juga teman-teman yang jaga di UGD harus melakukan 4 itu. Dan jangan lupa EKG ya Mas, karena kobra itu kardiotoksin. Ketika terjadi aritmia, maka tertuduhnya adalah suspek snake bite. Karena kadang-kadang orang bilang, oh serangan jantung gitu kan, padahal beda. Nah, jadi dari kasus seperti ini kita bisa tahu bahwa dengan 4 cara tadi itu kita bisa menentukan kira-kira dia masih fase sistemik atau lokal atau hanya sekuel. Karena kalau sekuel nggak butuh antivenom, tapi dia butuh rawat luka, butuh operasi dan sebagainya akibat sekuelnya tadi. Itu Mas Didit kira-kira. Nanti kapan-kapan kalau ke Aceh lagi nih rencananya saya mau mau ke Aceh lagi tahun ini sih. Karena ada riset bersama Unsia. Nanti saya bisa bisa apa mampir ke Semeru ya.
Jadi memang selama ini Bu, kasus yang kita jumpai itu memang kebanyakan pasiennya cuma mengeluh nyeri hebat pada lokasi Gigitan. gigitan Oke. dan adanya bengkak Bu pada lokasi Ya, gigitan. nah ular hijau ya, Cuman jadi dia ah, ah, apa hematotoksin. ya, cuman untuk penanganan awalnya seperti disampaikan Ibu Lelita Sari tadi yang bahwa saya karena kebanyakan setelah kita anamnesa itu banyaknya apa namanya yang disampaikan oleh pasien, beliau tidak tahu jenis ular yang menggigit karena sering terjadi gigitan ular itu pada malam hari Bu, Ya, nggak ketika apa-apa. orang berkebun. Nggak Jadi apa-apa. Jadi makanya kami unidentified lakukan snake aja. Heeh. cuman kami lakukan pembidaian pada lokasi gigitan aja Bu palingan. Ya, nanti Nah, di buku saya bisa tahu ya. Jadi pembedaan tuh gak boleh loh Mas. Misalnya digigit ular di sini dibedain cuma segini. Nah ini fraktur. Nah, tapi kalau gigitan ular pembedanya harus dari ujung jari sampai sendi gak bergerak. Kayak gitu ya, Mas ya. Dari Nanti ujung bisa lihat sampai di buku pangkal ya. ya dok ya. Iya, betul. ya, Nanti bisa lihat di siap. bukunya ya Mas ya. Kan bukunya dibagi Ya, sama siap. Dokter Lelita. Oke. Terus Oke. Ya, satu lagi boleh. izin boleh Bu? Boleh dok. Ya. Eh, eh, kan saya juga ada tergabung Bu dalam grup PTH apa tuh grup ular itu Bu, bisa ular itu. Ya. Jadi kemarin Yang di Aceh tuh ya. ya Bu dari Aceh Bu, dari Ya. beberapa hari yang lalu saya ada melihat di grup yang bahwasanya ada salah satu rumah sakit eh, di Aceh juga mengirimkan kasus gigitan ular. Jadi dari terapi yang didapatkan ada salah satunya dexamethasone Nah, itu salah. injeksi. Karena Jadi di situ tak saya lihat marahi kan? ada komentar Ibu kok dikasih dexamethasone itu sebenarnya bagaimana Bu indikasi yang boleh kita berikan untuk pada kasus gigitan ular itu Bu? Oke. Jadi, kita ini keponya kenemenan. Zaman dulu, karena nggak ada yang ngerti toksin. Ketika kita bengkak, kita pikir bisa kita turunkan dengan deksa, antihistamin, misalnya ya, Fantasi. diphenhidramin gitu ya. Padahal, pada kasus enfinomasi, pemberian kortikosteroid dan antihistamin itu tidak direkomendasikan. Benar. Pemberian, sorry, pemberian tetagam, anti tetanus juga tidak direkomendasikan. Jadi, yang direkomendasikan pemberian tetanus adalah kalau ada sebuah intervensi aseptik. Misalnya, orangnya dipotong atau ditoreh dengan pisau yang tidak steril, baru kasih tetagam. Misalnya, orangnya alergi atau shock anafilaksis karena pemberian sabu, baru diberi kortikosteroid, dexa tadi, dan antihistamin. Tapi kalau dia tidak ada semua itu dan dia baru digigit ular tanpa pemberian sabu, tiba-tiba kita masukkan dexa karena untuk menurunkan pembengkakan, nah itu yang tidak boleh. Jadi kortikosteroid dan antihistamin hanya diberikan kalau ada alergi atau syok anafilaktik pada pemberian sabu. Antitetanus hanya diberikan kalau ada tindakan aseptik dilakukan. Jadi bukan untuk enfinomasinya, karena gigi ular tuh tidak mengandung Clostridium tetani. Jadi tindakan aseptik berupa torehan oleh pisau yang tidak steril ya, atau amputasi kan kadang-kadang ada tuh masih di masyarakat dipotong langsung gitu kan ya, karena saya pernah melihat di beberapa tempat ya. Nah itu baru diberikan antitetanusnya. Nah kayak gitu Mas. Jadi mungkin karena kita dulu berpikirnya bahwa gini, kalau kita mau jujur ya bahwa terapi dari kasus gigitan ular puluhan tahun itu tergantung pada ininya, pada kitanya. Jadi kita mau kasih apa gitu ya. Padahal itu tidak ada di standar dari WHO tadi itu. Misalnya, saya pernah mendapatkan diberikan asam traneksamat, diberikan Vitka. Ya gak akan berefek apa-apa karena enfinomasi itu tidak bisa dihentikan perdarahannya dengan Vitka atau asam tranexamat. Jadi asam tranexamat dan Vitka tidak bisa diberikan di kasus gigitan ular. Transfusi pun hanya bisa direkomendasikan kalau ada HB yang turun. Jadi HB yang turun itu kan proses oksigenasi kan terhambat tuh ya. Karena kan yang mengikat oksigen kan HEM tahu ya. Jadi untuk oksigenasinya bagus dia ditransfusi. Jadi transfusinya bukan trombosit tapi transfusinya adalah WB kayak gitu supaya meningkatkan HB-nya.
gitu. Tapi transfusi plasma ataupun transfusi trombosit tidak dibutuhkan. Yang dibutuhkan adalah antivenom yang adekuat. Antivenom ya. Oke ya Mas, aku minta tolong Siap, diberitahukan ke teman-temannya. Iya. siap, siap, siap. Makasih Bu Terima kasih, Trimani. sama-sama. Ya, Ya, semoga Assalamualaikum. ya, baik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, Dokter Maha, ini ada satu lagi dari UPTD SES Sleman. Ya, silakan Mm-mm. dari Sleman. Tadi tak suruh ikut tuh Sleman. Ya, Karena tadi ada pasien toh. Ya, ayo ayo, gimana yuk? terima kasih dok. Ya. Ah, mohon izin tanya. Jadi kami ini lebih banyak di proses evakuasi dok Oh selama ini. ya, yuk. Jadi kalau boleh kami simpulkan kan secara prinsip yang bisa kami lakukan untuk kasus yang awal itu adalah pemberi apa pemasangan bidai ya dok ya. Iya. Kemudian Kalian punya kemu- snack bite kit nggak? eh, kami tidak punya, tapi di Nggak punya. di di wadah kami itu saya rasa sudah cukuplah untuk Oh melakukan gitu. imobilisasi. Ya, Cuma ya. memang mungkin yang kami perlu perjelas untuk kondisi-kondisi gigitan, walaupun ini kami belum pernah dapat juga ya, Mm. gigitan-gigitan eh, bukan di ekstremitas gitu loh dok. Jadi misalnya di daerah lain, lah Di ini kepala bagaimana itu? ya, Kepala pertemuan ya. tadi juga Ya, ya. Sleman tuh banyak ular hijau loh. Soalnya oh dulu saya banyak, pernah, betul dok. pernah dapat kasus gigitan di kepala di Sleman tuh. Sampai aku datang ke RSUD Sleman waktu itu. Nah, Nah, jadi kondisi kayak gini, maka Anda pakai collar neck gitu, Mas. ya Nah, dok. kalau nggak ada collar neck, itu pakai bantal kepala itu loh, Mas. Itu bisa. Oke. Atau kalau di tempatnya Mbak Lita ini, Mbak Lita gini aja, hari ini saya berikan hadiah untuk PSC Sleman ya, berupa snack bite kit. Aku loh Mbak. Alhamdulillah, terima kasih Nanti dok. dikirimkan ya. Tolong nanti alamatnya dikirimkan Ya, ke ya. Dokter Ini Lelita. nih udah tak siapin nih, Dok. Nah, itu ya snack bite kit. Soalnya di Ya, situ ada Samslim, di matur mana Samslim nuwun. itu bisa untuk collar neck. Nah, nanti Oh dokter ya, Lenita dan stafnya akan ngajari bagaimana collar neck dengan Samslim tadi. Sehingga satu tempat itu udah lengkap, Mas, untuk melakukan pertolongan gigitan di mana saja. Karena siap dok. gigitan yang pakai imobilisasi kan di ekstremitas sama di kepala leher. Kalau Ya, di badan, misalnya di torak dan di abdomen ataupun di punggung ya, maka tidak perlu menggunakan imobilisasi ataupun menggunakan bidai. Tapi cukup diposisikan saja pasiennya inline posisi, jadi telentang itu ya. Nah, kemudian dia diberikan anti nyeri yang adekuat, kayak gitu. Terus dikasih kiri kanan bantal atau guling gitu, Mas. Tapi kalau untuk leher atau kepala, itu pakai collar neck tadi. Nah, Samslim itu bisa untuk collar neck tadi. Dokter Lita nanti mungkin ada sesi ya yang bisa teman-teman bisa apa namanya tuh workshop untuk memasang-masang kayak gitu. Atau mungkin for life nanti di lain waktu bisa luring gitu ya. Tuh, teman-teman ini bisa bisa ikut gitu. Iya, ya dok, bagus itu dok. pengennya bisa luring ya, Dok Mm-mm. ya. Ada Eh, temennya, ada tempatnya kok di for life itu gede itu tempatnya training tuh ya. Ya, cuman mungkin untuk teman-teman yang dari Aceh, Kalimantan itu kita online dulu Hmm, gitu ya. ya, Atau nanti kita yang deket. diundang ke sana gitu. Ah ya. Ya, jadi dari UPTD PSC Sleman, seperti tadi sudah disampaikan oleh Dokter Maha, kalau lokasi gigitan bukan di ekstremitas, imobilisasi tetap bisa dilakukan ya dok ya, untuk di Bisa. dengan collar neck atau dengan bantal. Tapi kalau untuk di bagian tubuh yang lain, yang penting dia tidak bergerak gitu. Jadi Ya, eh, apa di ya immobile bisa ya, diangkat dengan tandu jadi orangnya nggak jalan-jalan kira-kira begitu ya. ya. Oh, boleh tanya Oke, lagi dok, maaf. boleh Eh, boleh. apakah untuk yang luka-luka di non ekstremitas itu kami harus pakai long spine board atau boleh pakai tandu biasa dok? Oh, pakai tandu biasa boleh, karena ini bukan masalah eh, Patah sebuah tulang belakang fraktur final ya, Mas ya. ya. Jadi boleh, tidak harus long spine build. Kalau long spine build kan biasanya ada masalah dengan sebuah ini ya, masalah kerangka tubuhnya ya, yaitu tulang-tulangnya ya, Mas ya. Tapi kalau ini tidak, karena kebanyakan gigitan ular itu pada muscle, gitu kan ya. Jadi tidak perlu. Yang penting ini aja tandu biasa. Kadang-kadang tandu biasa kayak tandunya tentara itu kan cuma kain gitu kan ya. Iya, Nah, itu iya. nggak masalah. Bisa, bisa. Mas. Gitu. Terima kasih dok.
Iya, terima kasih. Baik. Nah, tadi ada satu lagi yang angkat tangan, tapi kok hilang ya? Mana ya? Jadi tadi ya Hmm. teman-teman dari PSC ini dapat hadiah dari saya. Nanti dikirim oleh Dokter Lelita. Jangan khawatir, yang beli saya kok, tenang aja gitu. Ya, nanti tolong dari PST Sleman alamat kirimnya ya, nanti akan. Ya, Terus saya sering dari loh ke Sleman tuh. Kemarin juga ke Sleman tuh saya saya ke. orang Sleman sih, Dok. Nah, ini Aslinya Bu saya orang Lelita orang Jombor, Sleman. tapi sekarang saya tinggal di Bogor. Iya. Kampungnya Dokter Lita itu, Iya. Sleman. Iya. Ya, tadi ada eh, teman-teman yang dari Aceh tadi ya untuk jenis ular. Nah, di Indonesia itu sekarang ada bukunya judulnya Ular-ular Berbisa Indonesia. Mm-mm. Ini Itu di Semelu ya, Mbak ya? ya Semelu ya. selalu. Oke. Buku ini dibuat apa namanya? Di foto-fotonya diambil oleh fotografer Indonesia, Bapak Riza Marlon, dan buku ini sekarang dijual ya di Indonesia dan Ya, kebetulan kita oke, juga ada. gini aja. Kan saya rasanya gak adil ya. Sleman tak kasih, kok Aceh yang jauh gak tak kasih. Buku itu Nah, hadiah untuk Aceh Semeru ya. Eh, untuk Itu Ya Simelu. tadi tuh, Aceh, Bu. Aceh. Mas Ya, itu Mas Didi nanti sampai dari mana? Dari dikirim. rumah sakit atau dari puskesmas? Saya di rumah sakit, Bu. Ya, untuk rumah sakit Semelu udah saya kasih hadiah buku itu. Gitu. Oke, baik Alhamdulillah. dokter Ya, Terima Naha. kasih, Bu. ya. Tapi kalau ada kasus ya konsul loh ya. Nanti, Ya, nanti siap, dilihat Bu. di buku Siap, itu siap. salah, salah. Siap, Bu. Ya, buku Siap. ini hanya menunjukkan jenis-jenis ular berbisa di Indonesia. Jadi, dari ratusan jenis ular di Indonesia yang berbisa itu ada 37 spesies ya, Dok ya. Ya, Tiga betul. puluh tujuh teman-teman ya. Jadi, 77, tujuh puluh eh, tujuh spesies yang sorry, 77 ya, ya Dok. yang berbisa. Iya. Kebetulan Bang Risa ini sahabat saya dan Dokter Lelita Sari ya. Jadi Bang Risa ini tak anu ya, tak beli satu lagi untuk Semelo. Kalau apa namanya yang ini snack packet untuk Sleman gitu. Oke. Teman-teman ada lagi Bapak dan Ibu yang mau ditanyakan kepada Dokter Maha mumpung beliau bisa hadir karena nanti tahu-tahu beliau akan ke India, ke Jepang, kemana-kemana gitu. Jadi nangkepnya susah gitu. Iya, Jadi ini mumpung khusus beliau, untuk for life loh ini aku. iya biasanya kan tahu-tahu kalau tak telepon loh lagi di luar negeri atau di Kalimantan atau di mana gitu. Jadi silahkan kalau masih ada yang mau ditanyakan mumpung ahlinya ada di sini. Dan biasanya kalau saya sama Dokter Lelita bikin acara itu penuh dengan hadiah ya dok ya. Kemarin kita baru bagi-bagi di mana tuh dok yang di Di acaranya DW Lumansa ya, dokter PDKI. IDKI, dokter PDKI. perusahaan. Iya, udah ini bener nggak ada yang mau nanya? Nggak ada. Nggak ada. Oke, terima Ya, kasih ya jadi kalau teman-teman. tidak ada pertanyaan, bisa disimpulkan dari apa yang disampaikan oleh Dokter Maha, ular-ular di Indonesia ini jenisnya dibagi menjadi dua wilayah ya, dipisahkan oleh garis Wallacea. Mungkin Bapak dan Ibu kalau masih ingat dulu pelajaran geografi ya, kita ada dipisahkan oleh garis Wallacea yang akan membedakan jenis flora dan fauna kita. Nah, untuk Indonesia bagian barat, ularnya mengikuti ular-ular di Asia, sementara yang di Indonesia timur mengikuti ular yang ada di Australia. Nah, ada beberapa macam bisa ular, di antaranya adalah yang bersifat neurotoksik, kemudian hemotoksik, kemudian ada miotoksik, kemudian ada juga yang ke jantung ya, kardiotoksik, dan kita harus melihat itu semua melalui gejala dan tanda yang muncul jika masuk ke fase sistemik, sehingga bisa diberikan tata laksana yang tepat. Kemudian untuk teman-teman yang berada di luar rumah sakit, tindakan pertolongan pertama adalah tindakan awal yang akan sangat menentukan kondisi selanjutnya dari pasien, apakah dia akan tetap di fase lokal atau akan masuk ke fase sistemik. Dan sebisa mungkin dipertahankan di fase lokal sehingga perawatannya akan jauh lebih mudah dibandingkan jika sudah masuk ke fase sistemik yang tata laksananya itu bukan hanya sekedar memasukkan anti bisa ularnya, tetapi juga efek-efek yang ditimbulkan terhadap organ-organ tubuh yang lainnya. Kira-kira itu dari Dokter Maha ada yang mau disampaikan, Dok, sebelum ditutup?
Dokter Mahanya sudah mungkin ke toilet atau ke belakang. Jadi Bapak dan Ibu, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Dokter Maha pada hari ini di acara webinar dalam rangka bulan K3 ini bermanfaat dan akan menambah apa kemampuan dari teman-teman di lapangan dan juga di rumah sakit dalam memberikan tindakan kepada pasien dengan kasus gigitan ular. Dokter Maha, sebelum ditutup, apakah ada yang mau disampaikan untuk Ya, close statement-nya? ya, jadi close statement saya singkat aja. Jadi kita itu harus menghentikan mistis dan mitos dan jadi medis, gitu ya. Jadi semua cara-cara yang tidak berdasarkan medis, udahlah jangan dipakai lagi, gitu. Gitu aja Dokter Lita. Semoga Oke. apa yang kita lakukan di pagi sampai siang ini bisa berguna ya untuk teman-teman Iya, semuanya. terus, nah tadi seperti disampaikan oleh Dokter Maha, setelah ini kita akan topik lanjutannya, Lanjutan. ya kasus sengatan tawon ya, Ya, Vespa afinis, karena ini juga banyak ditemukan di tempat kerja dan juga di masyarakat umum dan bisa menimbulkan fatality. Ya, ya. jadi Oh iya, Dokter Lita, ya, ya. tadi yang tanya-tanya tuh Heeh. akan saya berikan hadiah berupa hard copy dari buku pedoman nasional. Tadi kan ada beberapa yang tanya-tanya. Iya, Jadi yang tidak dapat dari bukunya Bang Risa dan tidak dapat snack bite kit, jangan khawatir tadi tanya gak dikasih hadiah gitu ya. Hadiahnya hard copy-nya dari buku pedoman nasional yang oranye itu. Termasuk Dokter Lita kan belum dapat itu ya. Nanti iya. tak kasih. Nanti tak Tok berarti akan dikirim, Ya, kemudian Pak kita Toto, iya, tak kasih Pak Toto, biar di Kalimantan punya bukunya, Pak Mas Toto. Roy ya nanti Terima juga Ya, kasih. Mas Roy juga, Ya, tak hard kasih. kopinya dengan tanda tangan ya Itu izin dok. tanya, Bu. Oh, bisa. Ya, Mau tanda foto? Kasih tangan. foto enggak? Baik, sebelum Selamat kita, siang, izin tanya. ya Izin boleh tanya, Bu. Pak Toto. Ada yang Izin tanya tanya, tuh, Bu. Mbak. Boleh, Ya. boleh, Ya, monggo silakan Oke. Pak. Dari Sleman, Bu. Dinas Sleman. Oh Oh, Jadi kami, ya, oh, Dinas Oke. Sleman, sorry. Oke. Untuk Kabupaten Sleman, alhamdulillah kita sudah mencetak buku pedoman terkait penyakit akibat gigitan hewan berbisa dan tanaman beracun. Ini ya, yang oke. agak menjadi saya bingung itu terkait dengan tanaman beracun itu masih banyak kata-kata yang kata-kata Latin. Lah, umpamanya besok ada apa itu Training. kayak Ya, webinar nanti di khusus training tentang kok makanan di sini. beracun. Ya, Di sini nanti di Oh, karena training, Mbak. tanaman beracun Indonesia kan cukup banyak, apalagi di iya. Banyak. Sleman itu cukup banyak. Nah, ini kita ada kejelasan tanamannya bukan nama Latin tapi nama Jawanya, nama Oke, Indonesianya gitu. siap, siap. Nanti di Ya, edisi terima. selanjutnya, nggih, Bapak, nggih. Nah, edisi Ya, besok bulan depan tuh tawon ya, Mbak. Aku cuma bisa sebulan sekali soalnya, Pak, Ya, jadi gitu. kita bikin series toksinologi ya dok ya, series Ya, toksin gitu. ya. Jadi Hmm. bulan ini adalah tentang ular, bulan depan itu Tawon, tawon, terus ubur-ubur, kemudian ya. baru tumbuhan beracun. Jadi kan ada 4 topik itu, Dokter Maha. Lima sama jamur. Oh, jamur oh, sendiri jamur. ya, jamur Ya. terpisah ya. Oh, jamur Baik. lebih banyak ya, Pak, soalnya, Pak. Tambah Iya, enggak jamur Indonesia karu-karuan. itu Iya, ternyata iya, sangat banyak. Dan kadang orang Oke. salah mengkonsumsi dan Iya. keracunan gitu ya, Dok ya. Tapi matur nuwun Dokter Zurisal idenya karena memang itu sudah rencana kami dalam 1 tahun ini 2025 for life dan saya akan khusus mengajari tentang toksin. Moga-moga nanti apa namanya tuh SKP-nya bisa jadi ya Bu ya. Jadi bisa dapat Oh iya, itu teman-teman. sedang diurus, Dok. Ya, Iya. untuk itu. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum kita tutup, bisa on cam, kita Oh foto iya, bersama itu ada dulu. Pasuruan Mary nih. Pasuruan kasih dok ya, tak kasih. Nanti kasih alamatnya ke Live ya, supaya saya bisa kasih hard copy dari buku pedoman itu. Nangis nanti Bu kalau nggak dikasih. Iya, jadi silakan teman-teman on cam kita foto bersama dulu untuk kenang-kenangan bahwa pada hari ini kita sudah melakukan webinar. Pamekasan ya, Pamekasan minta tuh juga ya. Pamekasan Gini juga aja, bagus. WA ke Dokter Lelita, nanti Dokter Lelita tinggal WA saya berapa orang yang minta. Gitu. Ya, nanti ke panitia, nanti Ah, panitia yang ah. akan Mbak Dewi meneruskan. ya. Oke. Baik, silakan Mbak Mita di Ya,
Oke, Bapak Ibu mohon di on cam ya, lihat ke kamera. Satu, dua, tiga. Oke, slide yang kedua. Satu, dua, tiga. Slide yang ketiga. On cam-nya Bapak Ibu semua. Satu, dua, tiga. Slide yang keempat. Satu, dua, tiga. Oke, slide yang terakhir. Satu, dua, tiga. Iya, terima Oke, kasih. sudah Jadi ya, pada Dok. siang hari ini Ya,